Istriku, ya Allah, kenapa kamu tidur di kandang kambing? Ulah siapa? Sabar ya istriku, aku pasti akan membalas ini. Maafkan aku. Aku menyesal telah membuat istrimu tidur di kandang kambing. Ampuni aku, jangan hukum aku. Niat hati beri kejutan saat 10 tahun pulang dinas rahasia. Jenderal TNI ini syok lihat istri dan anaknya tidur di kandang kambing. Ternyata, halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Niat hati kasih kejutan pulang dinas 10 tahun. Jenderal ini malah syok berat lihat anak istrinya diusir ke kandang kambing. Hartanya dirampok habis sama adik iparnya sendiri yang super sombong. Bukannya langsung ngamuk. Jenderal ini malah nyamar jadi gembel bisu dan rela diinjak-injak preman demi ngumpulin bukti. Penasaran gimana epiknya pasukan Kopassus ratakan rumah mewah, si adik ipar pakai helikopter Apache? Tonton sampai habis ya, karena endingnya bener-bener bikin merinding dan puas banget. Matahari pertengahan Agustus seakan menumpahkan seluruh kawah apinya tepat di atas ubun-ubun, membakar aspal jalanan hingga menciptakan fatamorgana yang menari-nari liar di ujung pandangan. Di tengah panas yang memanggang kulit hingga terasa perih itu, seorang pria melangkah dengan ritme yang gontai, nyaris menyeret kakinya sendiri, namun menyimpan kekokohan batin yang tak bisa dijelaskan oleh logika awam. Tidak ada satupun pejalan kaki yang tahu bahwa di balik penampilan gembel yang membuat siapa saja memalingkan wajah karena jijik dan muak, tersembunyi sosok Kolonel Bima. Ia adalah sang legenda hidup dari Kesatuan Pasukan Khusus. Pria yang namanya bahkan harus dihapus dari daftar orang hidup demi menuntaskan sebuah misi rahasia negara berskala internasional. Jaket kanvas hijau army yang melekat di tubuh tegapnya kini lebih menyerupai kain lap usang yang tak layak pakai. Warnanya telah pudar menjadi abu-abu kusam, dihiasi noda oli pekat yang mengering, bercak tanah merah, dan sisa-sisa debu dari ribuan kilometer perjalanan yang merobek kewarasan. Setiap langkah yang diambil Bima selalu diiringi derit pelan dan menyayat dari sepatu bot laras panjangnya yang sudah menganga lebar di bagian ujung. Sol karetnya nyaris terlepas sepenuhnya, menggesek aspal panas hingga menyisakan perih lepuhan di telapak kaki yang tak lagi mau ia keluhkan. Aroma tajam keringat yang mengering berlapis-lapis, bercampur bau amis darah kering dan debu jalanan, menguar pekat dari tubuhnya. Celana kargonya robek parah di bagian lutut dan paha, memperlihatkan kulit yang gosong terbakar matahari serta silang sengkarut luka baret dan sayatan. Wajahnya sama sekali tak bisa dikenali. Brewok lebat yang tumbuh liar dan tak terurus menutupi rahang tegasnya, sementara lapisan debu tebal menempel lengket di dahi dan pipinya. Penyamaran alami itu menyembunyikan sepasang mata setajam elang yang kini memancarkan sorot kerinduan teramat dalam. 10 tahun. Waktu yang cukup untuk membolak-balikan tatanan dunia, namun tak sedikit pun mampu mengikis kehangatan bayangan senyum Aisyah dari relung hatinya yang paling sunyi. Napas Bima terasa berat dan serak, bukan karena kelelahan fisik semata, tubuhnya telah ditempa di kawah candra di muka untuk bertahan di neraka sekalipun, melainkan karena beban emosional yang menggunung dan siap meledak di dadanya. Selama 1 dekade penuh, ia hidup sebagai bayangan tak bernama di medan operasi paling mematikan di perbatasan benua. Ia dibiarkan dianggap gugur, mati sebagai pahlawan tanpa batu nisan yang bisa ditangisi keluarganya, demi membongkar sindikat ancaman kedaulatan negara. Di malam-malam yang menggigit tulang, saat darah segar merembes deras dari luka tembak di bahunya di tengah hutan belantara antah berantah, hanya satu hal yang mencegah nyawanya lepas dari raga. Ia selalu mengingat Aisyah, wanita dengan senyum selembut sutra yang selalu membisikkan doa perlindungan setiap kali ia mengikat tali sepatunya. Ia telah meninggalkan wanita itu dalam keadaan rapuh, dengan janin yang semakin membesar di perutnya. Ia bahkan tidak sempat mendengar tangisan pertama putranya, Bagas, di dunia ini. Air mata yang pantang jatuh di depan moncong senjata musuh, kini menggenang panas di pelupuk mata Bima, mati-matian tertahan oleh ketegaran seorang prajurit sejati. Ia membayangkan betapa terkejut dan hancurnya sang istri tercinta saat melihat dirinya kembali memeluk tubuhnya. Bima sengaja tidak menghubungi siapapun, tidak meminta prosedur penjemputan resmi dari kesatuan militer, bahkan rela berjalan kaki membelah kota menyamar sebagai gelandangan lusuh di hari terakhir kepulangannya. Ia haus akan ketulusan, ingin meresapi momen paling jujur saat Aisyah memeluknya erat tanpa memedulikan seberapa kotor, bau, dan hancurnya fisik sang suami. Dalam benaknya yang lelah, rumah mungil bergaya minimalis yang ia beli dengan darah dan keringatnya sendiri
akan menjadi saksi bisu pertemuan paling mengharukan dalam sejarah hidupnya. Ia membayangkan Aisyah sedang menyiram bunga anggrek kesayangannya di teras, sementara Bagas yang kini pasti sudah tumbuh menjadi jagoan kecil berusia 10 tahun, berlarian riang menyambutnya. Imajinasi manis itu terasa begitu nyata hingga sudut bibir Bima yang pecah-pecah berdarah perlahan tertarik, mengukir sebuah senyuman tipis yang sudah mati suri selama 10 tahun. Langkah Bima semakin cepat, dipacu oleh adrenalin rindu saat ia memasuki kawasan perumahan elit tempat tinggalnya dulu. Pohon-pohon palem yang dulu masih setinggi dada kini telah menjulang rindang, memberikan sedikit keteduhan dari terik matahari. Namun, bukan sambutan hangat yang ia terima. Beberapa tetangga yang berpapasan dengannya secara spontan menutup hidung dengan sapu tangan, mempercepat langkah mereka dengan tatapan jijik seolah Bima adalah wabah kusta yang harus segera dimusnahkan. Seorang ibu berdandan menor dengan perhiasan berlebihan bahkan menarik pergelangan tangan anaknya dengan kasar, bergumam sinis tanpa repot-repot menyembunyikan suaranya, mengeluhkan bagaimana perumahan mewah berkeamanan ketat ini bisa kebobolan gelandangan bau kotoran jalanan. Bima mendengar hinaan tajam itu dengan sangat jelas, namun telinganya telah kebal. Ia sama sekali tidak memedulikannya. Tidak ada satupun cemoohan di atas bumi ini yang mampu menghancurkan kebahagiaan yang sedang meletup-letup bagai kembang api di dadanya. Sebentar lagi, ia akan mendekap seluruh dunianya. Namun, langkah tegap Bima mendadak terhenti bagaikan dihantam peluru meriam tak kasat mata tepat di ulu hatinya. Jantungnya, yang tak pernah sekalipun gentar menghadapi ledakan ranjau dan desingan peluru sniper, kini serasa berhenti berdetak selama sekian detik yang menyiksa kewarasan. Di ujung jalan, tepat di blok bernomor 45 yang selama 10 tahun menjadi kompas arah pulangnya, rumah minimalis Nan Asri yang selalu membayang di mimpinya telah lenyap tak berbekas. Matanya yang tajam membelalak, menatap nanar pada pemandangan asing yang sama sekali tidak masuk akal di hadapannya. Bangunan penuh kenangan suci itu telah dirubuhkan rata dengan tanah, digantikan oleh sebuah rumah berlantai 3 dengan desain klasik Eropa yang luar biasa norak, memaksakan kemewahan yang menyakitkan mata. Bima mengepalkan tangannya kuat-kuat, mencoba mencari kepingan rasionalitas di otaknya yang mendadak beku. Pilar-pilar beton raksasa berwarna putih tulang menyangga balkon melengkung yang dihiasi ukiran emas berlebihan. Namun, bukan bangunan megah itu yang membuat aliran darah di sekujur tubuh Bima seolah membeku menjadi es, melainkan keberadaan sebuah gerbang baja berukuran raksasa yang dicat emas menyilaukan. Di atas gerbang norak tersebut, terpampang sebuah spanduk permanen berukuran raksasa yang menyambut siapa saja. Spanduk itu menampilkan foto seorang pria dengan perut buncit yang dibalut kemeja sutra merah mahal, tersenyum sombong sambil memamerkan jari-jarinya yang dipenuhi cincin batu akik raksasa. Wajah Randy terpampang di sana dengan senyum congkak yang merendahkan siapa saja yang melihatnya. Rambut klimis berbalut pomade murahan yang dulu selalu menjadi bahan tertawaan keluarga, kini disisir rapi menantang langit. Di lehernya melingkar rantai emas tebal yang menjijikan. Itu adalah wajah Randy, adik iparnya sendiri, adik kandung Aisyah yang dulu selalu datang bersimpuh meminjam uang dengan wajah memelas dan janji-janji palsu. Tenggorokan Bima tercekat, terasa sekering gurun pasir di timur tengah. Papan nama raksasa dari marmer hitam bertuliskan huruf emas. Kediaman Bapak Randy Hartono, pengusaha sukses, terpaku angkuh di tembok pagar setinggi 3 meter. Napas Bima mulai memburu tak terkendali. Dadanya naik turun dengan ritme yang mematikan. Otaknya yang terlatih untuk menganalisis taktik medan perang dalam hitungan milidetik, kini mendadak buntu total. Kemana Aisyah? Kemana putra kecilnya? Bagas? Bagaimana mungkin benalu tak berguna seperti Randy bisa mengambil alih dan mengubah rumah yang dibangun dari jerih payah darahnya menjadi monumen kesombongan murahan seperti ini? Sebuah firasat buruk yang sangat pekat, jauh lebih menakutkan daripada insting saat ia dikepung ratusan musuh di medan perang, mulai merayap naik dari perutnya hingga mencekik lehernya tanpa ampun. Tangannya yang kasar dan penuh kapalan mengepal semakin erat hingga buku-buku jarinya memutih. Kuku-kukunya yang hitam dan kotor menancap begitu dalam ketelapak tangannya sendiri, hingga meneteskan darah segar tanpa ia sadari. Urat-urat di leher dan pelipisnya mulai bermunculan satu persatu, tegang menahan gejolak amarah purba dan kebingungan yang bercampur aduk menjadi satu racun mematikan. Bima mematung kaku di balik tiang listrik, menyembunyikan wujudnya di dalam bayangan, menatap nanar pada rumah yang seharusnya menjadi surga kepulangannya namun kini menjelma menjadi teka-teki neraka. Sang jenderal tak terkalahkan yang telah menaklukkan kematian berulang kali, kini merasa lututnya goyah hebat. Ia menyandarkan tubuh berdebunya di tembok kasar, merendahkan suaranya berbisik parau ke udara kosong,
bersumpah akan meratakan bumi jika satu helai rambut pun dari istri dan anaknya terluka oleh pria di foto itu. Udara panas yang memanggang aspal perlahan berubah menjadi hawa dingin yang menusuk tulang, bukan karena cuaca yang tiba-tiba berganti, melainkan karena aliran darah di sekujur tubuh Bima seolah membeku seketika. Berdiri mematung di balik tiang listrik yang kotor, matanya menatap tajam ke arah monumen kesombongan berwujud rumah mewah berpagar emas di hadapannya. Insting pembunuh yang telah tertidur lelap kini perlahan bangkit dari dasar jiwanya, mengusir segala kelelahan fisik akibat perjalanan darat ribuan kilometer. Otot-otot di rahangnya mengeras, bergemeretak menahan amarah yang mulai mendidih. Sang legenda pasukan khusus itu tahu, menerobos gerbang utama dengan wujud gelandangan lusuh saat ini hanya akan mengacaukan observasi taktisnya. Ia butuh jawaban pasti, dan ia akan mencarinya dengan cara yang paling ia kuasai, menyusup dalam diam bagaikan bayangan maut. Dengan gerakan yang sangat terlatih dan nyaris tanpa suara, Bima menyelinap ke gang sempit yang membatasi perumahan elit itu dengan perkampungan padat di belakangnya. Ia menyusuri tembok beton setinggi 3 meter yang dihiasi kawat berduri berkarat di bagian atasnya. Sebuah rintangan yang bagi orang awam tampak mustahil dilewati, namun bagi Bima, itu hanyalah arena pemanasan. Ia mengambil ancang-ancang dalam 2 langkah pendek, melompat dengan tenaga ledak yang luar biasa dari kedua kakinya, sebelah tangannya yang kasar dan penuh kapalan mencengkeram ujung tembok, menghindari duri kawat dengan presisi milimeter. Lalu mengayunkan tubuh besarnya melewati rintangan itu sebelum mendarat dengan mulus dan tanpa suara di atas tanah basah pekarangan belakang. Sepatu botnya yang nyaris jebol terbenam ke dalam lumpur hitam pekat yang berbau busuk. Pekarangan belakang itu bagaikan dunia yang terbalik dari kemewahan pilar-pilar marmer di depan. Area ini adalah tempat pembuangan, tersembunyi dari pandangan tamu-tamu sombong Randy. Hidung Bima yang sangat peka seketika dihantam oleh aroma amonia yang menyengat tajam, perpaduan kotoran hewan yang menggunung dan jerami busuk yang terendam air hujan berhari-hari. Di sudut paling gelap dan lembab, terhalang rimbunnya semak belukar liar yang tak terurus, berdiri sebuah gubuk kayu reot yang lebih mirip tumpukan rongsokan daripada sebuah bangunan. Atap sengnya berkarat parah dan berlubang di sana-sini, ditopang oleh tiang-tiang bambu yang sudah keropos dimakan rayap. Suara embikan kambing terdengar samar dari dalam gubuk celaka tersebut. Bima melangkah mendekat dengan dada yang bergemuruh hebat, menepis dahan-dahan semak berduri yang merobek jaket kanvas usangnya tanpa ia pedulikan. Melalui celah lebar di antara bilah-bilah kayu pinus yang lapuk, Bima mengintip ke dalam. Rasio pandangan matanya merekam sebuah adegan dramatis bagaikan layar sinema yang menayangkan mimpi terburuk dalam hidupnya, menghancurkan seluruh kewarasannya dalam sepersekian detik. Di dalam ruang sempit berukuran tak lebih dari 2 kali 2 meter, yang dipisahkan dari area kambing hanya oleh sekat bambu tipis, terbaring 2 sosok manusia yang sangat ia kenal. Pemandangan itu begitu menyayat hati, hingga Bima refleks mencengkeram erat kayu lapuk di hadapannya, hingga hancur menjadi serpihan di telapak tangannya. Di atas lantai tanah yang becek dan bercampur kotoran hewan, hanya beralaskan beberapa lembar karung goni bekas beras yang lembab dan bau pesing, meringkuk sesosok wanita kurus pucat. Wanita itu adalah Aisyah, bidadari surganya, istri yang senyumnya selalu menjadi pelita di saat Bima terpuruk di medan perang. Kini, kulit Aisyah yang dulu seputih porselen tampak kusam, dipenuhi ruam merah akibat gigitan serangga dan kedinginan. Rambutnya yang indah tertutup oleh sehelai kerudung pudar yang ujungnya robek dan dipenuhi noda lumpur. Ia mengenakan daster tipis yang sudah kehilangan warna aslinya, gemetar hebat menahan dinginnya angin sore yang menusuk masuk melalui celah-celah dinding kayu. Namun, yang membuat ulu hati Bima serasa dihujam belati beracun bukanlah kondisi istrinya, melainkan apa yang sedang Aisyah lindungi di dalam dekapannya. Seorang bocah laki-laki berusia sekitar 10 tahun, bergelung erat di dada Aisyah, mencari sisa-sisa kehangatan dari tubuh ibunya yang sama-sama kedinginan. Bocah itu sangat kurus. Tulang rusuknya nyaris menjiplak di balik kaos partai murahan yang kebesaran. Wajahnya adalah miniatur sempurna dari Bima, rahangnya, bentuk hidungnya, namun dihiasi oleh lingkaran hitam legam di bawah matanya, menandakan kurang gizi parah dan kelelahan menahun. Itu adalah Bagas. Darah dagingnya sendiri. Putra yang kelahirannya ia lewatkan, putra yang setiap malam ia doakan di tengah desingan peluru, kini tidur di tempat yang bahkan tidak layak untuk anjing jalanan sekalipun. Udara dingin membuat Bagas terbatuk keras. Suara seraknya memecah kesunyian kandang yang pengap itu. Bocah itu membuka matanya yang sayu, menatap ibunya dengan tatapan kosong. Ia bertanya dengan suara yang sangat lirih, mempertanyakan mengapa mereka harus terus memakan sisa nasi kering yang rasanya pahit,
dan kapan penderitaan ini akan berakhir. Ia bertanya polos apakah ayahnya yang kata orang sudah mati itu benar-benar pahlawan, atau sekadar pengecut yang meninggalkan mereka. Mendengar kepolosan yang menyayat hati itu, Aisyah meneteskan air mata yang langsung menyatu dengan kotoran di pipinya. Ia membelai rambut putranya dengan tangan yang gemetar, membantah ucapan itu dengan suara parau yang menahan tangis. Aisyah meyakinkan putranya bahwa ayahnya adalah pria terhebat di dunia, seorang kesatria yang sedang menjalankan tugas suci, dan suatu hari nanti, saat Tuhan mengizinkan, ayahnya akan pulang membawa cahaya untuk mereka. Aisyah memeluk Bagas semakin erat, mengecup puncak kepala putranya berulang kali sambil berbisik memintanya untuk terus bersabar sedikit lagi. Di balik semak belukar, pertahanan batin sang jenderal runtuh tanpa sisa. Bima, mesin pembunuh berdarah dingin yang tak pernah meneteskan air mata walau dagingnya dikoyak peluru musuh, kini merosot jatuh ke atas tanah berlumpur. Ia berlutut dengan tubuh gemetar hebat. Kedua tangannya yang kotor dan berdarah membekap mulutnya sendiri rapat-rapat, mati-matian meredam jeritan kepedihan yang merobek tenggorokannya agar tidak terdengar ke dalam kandang. Air mata panas mengalir deras tak terbendung dari pelupuk matanya, mengukir jalur-jalur bersih di wajahnya yang tertutup debu tebal dan noda oli. Dadanya sesak luar biasa, seolah paru-parunya dihimpit oleh balok beton seberat puluhan ton. Rasa sakitnya jutaan kali lipat lebih mengerikan daripada siksaan tawanan perang manapun yang pernah ia alami. Ia telah berkorban mempertaruhkan nyawa dan masa mudanya untuk negara, namun negara kecilnya sendiri, keluarganya, justru dibiarkan membusuk di dalam neraka yang diciptakan oleh adik iparnya sendiri. Perlahan, Bima mengangkat kepalanya. Air matanya belum kering. Namun sorot matanya yang tadi memancarkan keputusasaan kini telah berganti menjadi lautan api yang hitam dan mematikan. Urat-urat di lehernya bermunculan. Rahangnya terkatup begitu rapat hingga gigi-giginya bergemeretak nyaring. Ia tidak akan gegabah. Ia tidak akan sekadar masuk dan menghajar Randy hari ini. Kematian terlalu mudah dan terlalu mewah bagi iblis serakah seperti adik iparnya. Bima bersumpah atas nama darah dan air mata keluarganya, ia akan merangkai skenario kehancuran yang paling lambat, paling memalukan, dan paling menyakitkan bagi Randy. Ia akan membiarkan iblis itu terbang tinggi menyentuh langit kesombongan, sebelum ia sendiri yang akan mematahkan sayapnya dan menghempaskannya ke dasar kerak neraka di depan mata semua orang. Penyamaran gembel ini baru saja dimulai, dan tirai panggung pembalasan dendam yang paling dramatis telah resmi dibuka. Angin sore yang membawa aroma amis kotoran kambing berhembus perlahan, menyapu wajah Bima yang masih tertunduk di atas tanah becek. Di balik semak belukar yang lembab itu, sang jenderal perlahan bangkit. Ia mengusap sisa air mata yang bercampur dengan debu tebal di pipinya menggunakan lengan jaket kanvasnya yang kasar dan robek. Kelemahan itu telah usai. Tangisan haru bercampur perih yang baru saja tumpah adalah satu-satunya momen rapuh yang ia izinkan untuk dirinya sendiri. Mulai detik ini, pria yang berdiri di balik bayangan dedaunan itu bukanlah seorang suami yang hancur hatinya, melainkan mesin perang berdarah dingin yang siap merakit bom waktu mematikan. Bima menarik napas panjang, menekan dalam-dalam seluruh gejolak emosinya ke dasar jiwa yang paling gelap, menguncinya rapat-rapat bersama insting membunuh yang kini meronta-ronta minta dilepaskan. Ia mengatur ritme napasnya, membiarkan raut wajahnya kembali mengeras bak pahatan batu granit yang tak tertembus emosi. Dengan langkah yang sengaja diseret perlahan, ia berjalan memutar meninggalkan area belakang, kembali menyusuri gang sempit untuk menuju panggung utama sandiwaranya, gerbang emas norak di depan rumah kemewahan sang adik ipar. Sinar matahari mulai condong ke barat saat Bima tiba di depan gerbang baja yang menjulang angkuh tersebut. Pintu gerbang itu kebetulan sedang terbuka separuh, dijaga oleh dua orang pria berbadan besar dengan kemeja safari hitam yang tampak sibuk mengarahkan para pekerja catering. Dari celah gerbang itu, pemandangan kontras yang menyayat hati kembali terpampang. Di atas hamparan rumput sintetis yang hijau sempurna, Randy sedang menggelar sebuah pesta kebun kecil namun luar biasa mewah. Aroma daging wagyu panggang yang tebal dan gurih menguar ke udara, berbaur dengan wangi parfum manis yang memualkan dari para tamu undangan yang berpakaian serba sutra dan jas linen mahal. Alunan musik jazz mengalun elegan dari pelantang suara berukuran besar. Bima menunduk, memandangi sepasang sepatunya yang menganga lebar dan mencium aroma tengik dari tubuhnya sendiri, sebuah aroma yang sama persis dengan tempat di mana istri dan anaknya kini meringkuk kedinginan. Perbedaan kasta yang diciptakan Randy di atas tanah hasil keringat Bima ini benar-benar membuat lambung sang jenderal terasa diaduk-aduk secara brutal. Menekan harga dirinya ke titik paling nadir,
Bima memungut sebuah kaleng biskuit karatan yang penyok dari tumpukan sampah di pinggir jalan. Tangan besarnya yang biasa mencengkeram senapan serbu taktis dengan presisi mematikan, kini gemetar pelan, bukan karena takut, melainkan mati-matian menahan luapan amarah saat memegang kaleng kotor tersebut. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, membiarkan rambut gondrong dan brewok liarnya menutupi sebagian besar wajahnya, lalu mulai melangkah gontai menyeret kakinya memasuki area halaman rumah. Kehadirannya seketika merusak simfoni kemewahan pesta itu bagaikan seonggok bangkai yang dilemparkan ke tengah meja makan. Musik masih mengalun, namun suara tawa dan denting gelas kristal mendadak berhenti total. Berpasang-pasang mata yang dibalut kacamata hitam mahal kini menoleh ke arahnya dengan sorot jijik yang tak ditutupi. Beberapa wanita parubaya refleks menutup hidung mereka dengan sapu tangan rendah, mundur beberapa langkah seolah takut tertular wabah kusta mematikan dari udara yang disentuh oleh gembel lusuh tersebut. Bima mengabaikan tatapan merendahkan itu. Fokusnya hanya tertuju pada satu orang. Pria buncit berkemeja sutra merah menyala yang kini bangkit dari kursi bludrunya dengan wajah memerah padam karena amarah. Randy Hartono, sang penguasa palsu, menatap Bima dengan mata melotot, seakan tak percaya ada makhluk serendah itu yang berani menodai ubin marmer impor di halamannya. Bima terus melangkah maju dengan bahu merosot, berpura-pura menjadi gelandangan bisu yang kehilangan akal sehatnya. Ia mengulurkan kaleng karatan itu ke arah Randy, lalu dengan jari telunjuknya yang kotor dan gemetar, ia menunjuk ke arah tenggorokannya sendiri. Bima mengeluarkan suara serak yang tertahan, geraman parau tanpa kata yang melambangkan kehausan luar biasa, meminta setetes air dari sang tuan rumah. Aktingnya begitu sempurna, menipu setiap mata yang memandang, menyembunyikan kenyataan bahwa pria lusuh di hadapan mereka adalah komandan intelijen yang sanggup melumpuhkan satu batalion tanpa peluru. Suara langkah sepatu kulit Italia milik Randy terdengar berderak keras menghampiri Bima. Pria buncit itu berhenti tepat di hadapan sang jenderal, menghembuskan napas yang berbau alkohol murahan dan kesombongan yang menjijikan. Tanpa basa-basi, Randy meludah tepat di sebelah kaki Bima. Lalu dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan agar seluruh tamunya mendengar, ia melontarkan kalimat andalannya yang beracun. Randy menghardik kasar, mempertanyakan bagaimana bisa seorang gembel bau kotoran babi berani menginjakan telapak kaki kudisnya di atas ubin marmer mahalnya. Sambil berkacak pinggang, Randy menunjuk hidung Bima dengan jari gemuknya yang dipenuhi cincin batu akik raksasa, lalu menyuruhnya pergi mencari makan bersama lalat di tempat sampah, karena keluarga benalu pun menurutnya hanya pantas hidup bersama hewan. Mendengar makian spesifik itu, urat halus di pelipis Bima berkedut keras. Kata, keluarga benalu, dan hewan, memicu kembali bayangan Aisyah di dalam kandang kambing, membuat darahnya mendidih hingga ke ubun-ubun. Merasa mendapat panggung, salah seorang tamu pria yang ingin mencari muka pada Randy, tiba-tiba berjalan mendekat sambil membawa mangkuk kobokan bekas mencuci tangan yang airnya sudah keruh berminyak dan dipenuhi sisa tulang ikan. Sambil tertawa mengejek, tamu itu menuangkan air kotor tersebut ke dalam kaleng karatan yang dipegang Bima. Bima menatap genangan air menjijikan itu, masih mempertahankan kepalanya yang tertunduk pura-pura bodoh. Namun, sebelum Bima sempat merendahkan tangannya untuk menjauh, sebuah serangan pengecut datang tanpa peringatan. Randy yang merasa otoritasnya belum cukup dramatis dipertontonkan, menarik kaki kanannya ke belakang, lalu menendang kaleng di tangan Bima dengan sekuat tenaga. Hantaman keras ujung sepatu kulit itu menghantam dasar kaleng hingga penyok parah, memantul keras mengenai dada bidang Bima. Dalam gerakan lambat yang terasa menyiksa kewarasan, air keruh sisa cucian tangan itu terlempar ke udara, lalu mengguyur deras tepat ke wajah Bima. Air berminyak yang berbau amis itu mengalir turun dari dahi, membasahi alisnya yang tebal, merembes masuk ke celah-celah brewoknya yang kotor, hingga menetes jatuh dari ujung dagunya ke kerah jaketnya. Tawa meledak dari bibir Randy, merobek kesunyian sore, diikuti riuh tepuk tangan dan tawa merendahkan dari seluruh tamu yang hadir. Mereka menganggap penderitaan pria bisu itu sebagai pertunjukan sirkus badut murahan yang sangat menghibur. Di detik itulah, alam semesta seakan berhenti berputar bagi Bima. Di balik rambut gondrong basah yang menutupi wajahnya, sepasang manik mata elang itu menyala dengan kilat pembunuh yang mengerikan. Otak taktisnya langsung bekerja otomatis, menghitung jarak leher Randy yang hanya sejauh 3 jengkal, membayangkan bagaimana kedua tangannya bisa melesat meremukan tulang leher pria gemuk itu hanya dalam waktu 0,5 detik, lalu merampas pistol dari pinggang penjaga gerbang untuk membantai sisa tikus-tikus di taman ini tanpa sisa. Gemetar hebat melanda sekujur tubuh tegap Bima.
Tangannya yang terkepal di sisi tubuhnya menegang luar biasa. Buku-buku jarinya memutih pasi sementara kuku-kukunya kembali menancap ke bekas luka di telapak tangannya sendiri hingga berdarah. Dada bidangnya naik turun dengan cepat, memburu oksigen untuk meredam ledakan amarah yang nyaris menghancurkan akal sehatnya. Ia harus mengingat tangisan Bagas. Ia harus mengingat tubuh kurus Aisyah. Jika ia mencabut nyawa Randy sekarang, iblis itu tidak akan merasakan keputusasaan yang setimpal dengan 10 tahun air mata istrinya. Menggunakan sisa-sisa kedisiplinan militer tingkat tinggi yang ditanamkan ke dalam sumsum tulang belakangnya, Bima menelan kembali naluri membunuhnya dalam diam. Ia merilekskan kepalan tangannya secara paksa dengan napas yang tertahan. Dengan gerakan patah-patah yang sangat lambat, sang jenderal merendahkan martabatnya ke atas debu, membungkuk pelan untuk memungut kaleng penyoknya dari genangan air di lantai marmer, membiarkan Randy terus berpesta pora di atas tawa keangkuhan yang segera akan menjadi tawa terakhirnya di dunia ini. Matahari perlahan merendah di ufuk barat, memancarkan semburat jingga berdarah yang seakan menjadi kanvas alam bagi kemurkaan yang tengah mendidih di dada Bima. Sambil menggenggam kaleng biskuitnya yang kini telah penyok dan basah oleh air kobokan berbau amis, sang jenderal menyeret langkahnya perlahan mundur ke sudut taman, menyembunyikan wujud lusuhnya di balik bayang-bayang rimbunnya pohon palem hias berharga fantastis. Ia mematung di sana bagaikan patung gargole pencabut nyawa yang tengah mengawasi gerbang neraka, membiarkan tubuh kotornya menyatu dengan senja yang mulai merayap. Pesta di halaman berumput sintetis itu justru semakin riuh tak terkendali. Denting gelas kristal berisi wine beradu nyaring, diiringi gelak tawa para petinggi perusahaan fiktif dan lintah darat berbalut jas sutra yang kini menjadi lingkaran pertemanan eksklusif Randy. Aroma alkohol murahan yang dicampur sirup mahal menguar memuakan, menutupi wangi daging wagyu panggang yang mulai gosong di atas bara api. Di tengah euforia kesombongan tersebut, seorang tamu bertubuh tambun dengan kemeja sutra yang basah kuyup oleh keringat tiba-tiba terhuyung hebat. Pria itu mencengkeram perut buncitnya, kehilangan keseimbangan batin, lalu memuntahkan isi lambungnya, campuran daging, wine, dan asam lambung yang berbau luar biasa tajam, tepat ke atas ubin marmer putih bersih di dekat pilar utama. Muntahan menjijikan itu terciprat kemana-mana, merusak kesempurnaan pesta palsu itu dalam hitungan detik. Keheningan canggung seketika menyergap arena pesta. Alunan musik jazz mendadak terasa sumbang. Randy, yang sebelumnya sedang asyik memamerkan kemilau cincin batu akiknya kepada seorang wanita muda berbaju merah menyala, langsung menoleh dengan raut wajah memerah pada menahan murka. Urat di dahi pria congkak itu menonjol keluar seperti cacing kepanasan. Namun, bukannya memarahi tamu VIP-nya yang terlanjur mabuk, Randy justru melampiaskan amarah kemalangannya pada sesuatu yang selalu menjadi samsak hidup utamanya. Dengan suara menggelegar yang membelah udara sore, Randy memanggil nama Aisyah, menyuruh pembantu benalu tak tahu diuntung itu untuk merangkak keluar dari lubang pembuangannya sekarang juga. Randy berteriak semakin kasar, memerintahkan anjing peliharaannya untuk segera membersihkan kekacauan menjijikan itu sebelum bau busuknya merusak selera makan para tamu kehormatannya. Mendengar nama istrinya diteriakkan layaknya memanggil binatang kurapan, jantung Bima seakan berhenti berdetak selama satu ketukan penuh. Dadanya terasa dihantam godam baja berukuran raksasa. Dari balik lorong sempit yang menghubungkan pekarangan belakang dengan taman depan, muncullah sosok wanita yang sangat ia rindukan, berjalan menunduk dengan langkah bergetar, meremas ujung daster pudar yang menutupi tubuh kurusnya. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun penantian yang menyiksa, Bima akhirnya melihat wajah istrinya tanpa terhalang sekat bambu kandang kambing. Pemandangan itu langsung merobek sisa-sisa kewarasan yang sedari tadi mati-matian ia pertahankan. Benturan emosi itu jauh lebih menghancurkan daripada luka tembak yang pernah menembus bahunya di medan perang. Kulit wajah Aisyah yang dulu sehalus kelopak mawar kini kasar dan terbakar matahari, dihiasi kantung mata hitam legam yang menceritakan ribuan malam tanpa tidur serta sungai air mata yang tak pernah mengering. Wanita bidadarinya itu berjalan tertatih, membawa sebuah ember plastik pecah dan sehelai kain pel usang yang berbau apa. Setiap langkah yang diambilnya tampak begitu menyakitkan, seolah sisa tenaga di tubuh ringkihnya telah terkuras habis oleh kelaparan kronis. Randy berkacak pinggang, menatap kakak kandungnya sendiri dengan sorot mata yang dipenuhi rasa muak tanpa dasar. Tanpa sedikit pun rasa iba yang tersisa di hatinya yang telah membusuk, Randy membentak Aisyah, menyuruhnya cepat mengepel lantai marmer itu menggunakan tangannya sendiri, memastikan tidak ada satupun noda muntahan yang tersisa, atau ia akan memotong jatah makanan sisa untuk anak haramnya di belakang sana. Aisyah hanya mengangguk pelan, air mata keputusasaan menetes jatuh ke ubin marmer yang dingin,
Bibirnya yang pucat pasi bergetar merapal kata maaf berulang kali kepada tamu-tamu yang menatapnya dengan tatapan jijik setajam silet. Aisyah menjatuhkan dirinya berlutut tepat di dekat genangan muntahan berbau busuk tersebut. Tangan kurusnya yang dipenuhi urat-urat menonjol serta luka gores akibat kerja keras memeras kain pel usang itu dengan susah payah. Ia menggosok lantai marmer tanpa henti, menahan napas karena aroma amonia dan alkohol yang menyengat paru-parunya. Namun, sebuah tragedi kecil memicu bencana besar bagi wanita itu. Ujung ember plastik yang retak tanpa sengaja tersenggol oleh siku Aisyah karena pandangannya yang mengabur oleh air mata, membuat sedikit genangan air kotor tumpah dan memercik mengenai ujung sepatu kulit pantofel mengkilap milik tamu yang muntah tadi. Pria mabuk itu meledak dalam amarah yang tak terkendali. Dengan gerakan kasar dan pengecut, ia mendorong bahu Aisyah menggunakan ujung kakinya, mengumpat keras dengan menyebut nama-nama binatang, dan mengatai wanita itu sebagai pelayan dungu yang matanya ditaruh di dengkul. Dorongan keras dan mendadak itu membuat tubuh rapuh Aisyah kehilangan keseimbangan total. Ia terpelanting ke belakang. Tangannya secara refleks berusaha menahan bobot tubuhnya yang jatuh, namun sikunya menghantam keras lantai marmer. Dengan bunyi benturan yang menyayat hati, Aisyah meringis kesakitan yang amat sangat, memegangi lengannya yang kini memar biru, sambil terus menunduk gemetar ketakutan, tak berani mengangkat wajahnya sedikit pun untuk membela diri. Di balik rimbunnya daun palem, udara di sekitar Bima seakan berubah menjadi ruang hampa udara yang membekukan darah. Sepasang mata elang yang tersembunyi di balik debu dan rambut kusam itu melebar sempurna, merekam setiap detik adegan penyiksaan batin istrinya dengan kejernihan resolusi tinggi yang mencabik-cabik sukmanya. Otot-otot di bahu, punggung, dan lengannya menegang hingga batas maksimal kelenturan manusia, menciptakan sensasi kram yang luar biasa menyakitkan seiring dengan gejolak amarah purba yang mendidih di setiap sel darah merahnya. Napas sang jenderal memburu tak terkendali, berhembus panas dan kasar melalui hidungnya bagaikan banteng tempur yang siap merangsek maju untuk mencabut nyawa. Dadanya naik turun dengan ritme brutal, mati-matian menahan dorongan naluriah yang meronta-ronta untuk melompat keluar dari persembunyiannya dan mengoyak tenggorokan pria gemuk yang baru saja berani menyentuh istrinya. Kedua tangan Bima yang besar dan dilapisi kapalan baja mencengkeram kaleng biskuit di pelukannya, hingga kaleng besi itu remuk berkeping-keping tanpa bentuk. Urat-urat hijau gelap bermunculan tebal membelah kulit di punggung tangannya, lehernya, hingga pelipisnya, seakan pembuluh darah itu siap pecah meledak saat itu juga. Ia menggigit bagian dalam bibirnya sendiri dengan kekuatan penuh, menyalurkan rasa sakit dari ulu hatinya ke fisiknya, hingga rasa amis darah segar memenuhi rongga mulutnya dan menetes perlahan menuruni dagunya yang berbrewok lebat. Ia merekam wajah iblis-iblis itu. Bima memindai lekat-lekat wajah pria tambun yang mendorong Aisyah, wajah wanita bergaun merah yang tertawa paling melengking, dan tentu saja, wajah Randy yang tersenyum puas melihat kakak perempuannya direndahkan layaknya kotoran di bawah telapak sepatu kotor. Otak taktis militer Bima mengubah setiap tawa ejekan itu menjadi target operasi mematikan prioritas utama. Ia bersumpah dalam hati, dengan sumpah berdarah yang disaksikan langsung oleh malaikat maut, bahwa air mata yang tumpah dari pelupuk mata Aisyah hari ini akan dibayar lunas dengan tangisan darah, keringat dingin, dan jeritan keputusasaan dari setiap manusia yang berdiri menertawakan penderitaan keluarganya. Langit malam yang tadinya bersih tanpa awan mendadak berubah wujud menjadi kanvas murka alam semesta. Awan hitam pekat menggulung beringas, memuntahkan badai hujan deras yang diiringi kilatan petir menyambar-nyambar ganas, seakan langit pun ikut merasakan dan meluapkan amarah purba yang tertahan di dada Bima. Hujan turun laksana ribuan jarum es tajam yang menusuk kulit tanpa ampun, mengubah hamparan tanah pekarangan belakang yang kotor menjadi lautan lumpur hitam berbau busuk. Di tengah amukan badai malam itu, Bima masih berdiri mematung di balik bayangan pohon pisang yang meneteskan air deras. Tubuh tegapnya yang dibalut jaket kanvas usang kini telah basah sepenuhnya, menggigil pelan bukan karena suhu udara yang menusuk tulang belulang, melainkan karena getaran batin yang terus-menerus meronta hebat melihat neraka kecil di hadapannya. Kilat menyambar terang, memberikan pencahayaan sepersekian detik yang menyiksa kornea matanya saat menerangi gubuk kayu reot tempat istri dan anaknya terkurung. Air hujan menerobos masuk dengan beringas melalui atap seng yang berlubang, mengguyur sudut-sudut kandang kambing yang pengap dan pesing. Melalui celah semak berduri, pandangan Bima terkunci mati pada sepasang nyawa yang paling berharga dalam seluruh alam semestanya. Aisyah, bidadari yang selalu dipujanya, kini memosisikan tubuh ringkihnya sebagai perisai hidup bagi putra mereka, Bagas. Wanita itu meringkuk di sudut gubuk yang paling tidak bocor, memeluk putranya dengan posisi seperti cangkang keong,
rela membiarkan punggung rentanya sendiri diguyur tetesan air hujan yang bercampur karat dari atap seng. Bibir Aisyah pucat membiru pasi, bergetar hebat menahan dingin yang seakan meremukan setiap persendiannya. Namun, ia terus berbisik lirih tanpa henti, merapal doa-doa keselamatan di telinga Bagas setiap kali suara guntur menggelegar memekakkan telinga. Bagas menangis tanpa suara, membenamkan wajahnya di dada ibunya karena ketakutan yang mencekam. Melihat pemandangan yang menyayat ulu hati itu, Bima menggigit bibir bawahnya sendiri hingga rasa amis darah segar kembali memenuhi rongga mulutnya. Hatinya menjerit keras, memohon pengampunan pada Tuhan karena harus menahan diri dan membiarkan keluarganya menderita malam ini, demi memastikan skenario balasan untuk Randy esok hari akan menjadi eksekusi mati secara sosial yang tak menyisakan celah sedikitpun. Di tengah keputusasaan gelap yang mulai menggerogoti kewarasan sang jenderal, telinganya yang sangat terlatih tiba-tiba menangkap suara langkah kaki berdebum pelan memecah genangan lumpur, bergerak lambat namun pasti melawan arah angin badai. Bima menajamkan pandangan menembus tirai hujan, menyiagakan otot-ototnya seolah seekor predator yang mengintai penyusup bersenjata. Dari arah gang sempit nan gelap di samping rumah, muncullah sesosok siluet bungkuk yang tertatih-tatih merangsek maju. Tubuh renta itu hanya dibalut kebaya tipis bermotif bunga pudar dan jarik lusuh yang basah kuyup, menempel pada tulang belulangnya yang tampak menonjol jelas. Itu adalah Mbok Darmi, nenek sebatang kara dari perkampungan kumuh sebelah yang sehari-hari bertahan hidup memulung botol bekas. Wanita tua renta itu sama sekali tidak membawa payung. Ia menembus hujan badai yang mendinginkan tulang dengan langkah terseok-seok, nyaris merangkak perlahan melewati genangan lumpur kandang kambing yang sangat licin. Tubuhnya menggigil hebat bagaikan dahan pohon kering yang siap patah diterjang angin puyuh. Namun, kedua tangannya yang keriput dan gemetar memeluk sesuatu dengan sangat protektif di balik dada kebayanya, membungkuk sedemikian rupa mengorbankan punggungnya agar hujan tidak menyentuh benda yang ia sembunyikan tersebut. Bima menahan napas beratnya saat melihat Mbok Darmi akhirnya tiba di depan pintu masuk kandang kambing yang reot. Nenek tua itu perlahan menyelinap masuk, membawa sisa-sisa kehangatan manusiawi dari dunia luar. Dengan tangan gemetar parah karena kedinginan, Mbok Darmi mengeluarkan harta karun yang sejak tadi ia lindungi dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri di tengah badai. Sebuah selimut tipis berbahan flanel usang yang sudah dipenuhi jahitan tambal sulam di sana-sini, namun permukaannya tetap kering dan memancarkan aroma samar kapur barus tua. Diiringi tarikan napas seraknya yang bergetar menahan perih suhu dingin, Mbok Darmi langsung menyelimuti bahu Aisyah dan tubuh kurus Bagas, membungkus mereka dengan penuh kasih sayang yang tumpah ruah. Aisyah mendongak terkejut. Air matanya luruh seketika menyatu dengan rintik air hujan di wajahnya, tak sanggup merangkai kata-kata melihat pengorbanan wanita tua sebatang kara itu. Tak berhenti sampai di situ, tangan keriput Mbok Darmi yang penuh lumuran lumpur kembali merogoh saku dalam kebayanya yang basah. Ia mengeluarkan sebuah bungkusan daun pisang kecil yang diikat sembarangan dengan tali rafia. Dengan senyum tulus yang seolah memancarkan cahaya surgawi di tengah kegelapan kandang hewan yang menjijikan, ia menyuapkan isinya kepada Bagas, sejumput nasi sisa kemarin yang sudah agak mengeras, berlauk sepotong tempe berjamur yang bagian busuknya sudah ia iris dan buang dengan sangat hati-hati. Mbok Darmi mengusap puncak kepala Bagas yang basah dengan sangat lembut, menatap bocah kurus kurang gizi itu dengan tatapan penuh keibuan yang sanggup meruntuhkan gunung es. Ia membujuk Bagas dengan suara parau namun dipenuhi kehangatan tak terhingga, meminta anak kecil kesayangannya itu untuk segera mengunyah nasinya pelan-pelan agar perut kecilnya tidak kembung kemasukan angin malam. Saat Aisyah dengan suara parau yang tersendat isak tangis mencoba menolak suapan itu, dan menanyakan dengan cemas apakah Mbok Darmi sendiri sudah mengisi perutnya malam ini, mengingat Aisyah tahu pasti nenek itu belum mendapat uang sepeser pun dari penjualan rongsokan hari ini, perut kerempeng Mbok Darmi tiba-tiba bergemuruh keras, mengkhianati kebohongan mulianya. Nenek tua itu tertawa pelan untuk menutupi rasa malu, memamerkan gusinya yang sudah ompong di sana-sini. Ia berdalih dengan suara bergetar bahwa ia baru saja makan sangat kenyang dengan porsi besar di warung pojok jalan sebelum badai turun, dan bungkusan kecil ini hanyalah sisa lauk yang tidak sanggup lagi ia telan karena perutnya sudah kepenuhan. Ia terus memaksa Aisyah untuk ikut mencicipi makanan itu, meyakinkan wanita rapuh di hadapannya bahwa Tuhan yang Maha Welas Asih tidak akan pernah memejamkan mata melihat penderitaan hambanya yang teraniaya, dan malam badai yang gelap gulita ini pasti akan segera berganti dengan pagi yang terang benderang. Ketulusan luar biasa dari kebohongan putih Mbok Darmi itu, menjadi pukulan palu godam tak terlihat yang menghancurkan sisa-sisa kebekuan di hati Bima. Di bawah guyuran badai yang semakin mengganas mencambuk bumi, Bima tak lagi bisa membedakan mana air hujan dingin dan mana air mata panas yang kini membasahi deras wajah brewoknya yang kotor.
Pria tangguh yang telah melihat ribuan bentuk kekejaman manusia di medan perang berdarah itu, malam ini menyaksikan bentuk tertinggi dari kemanusiaan yang justru mekar dari dasar jurang kemiskinan yang paling dalam. Adik iparnya yang bergelimang harta dan kemewahan membiarkan darah dagingnya sendiri kelaparan seperti binatang kurapan. Namun seorang nenek pemulung yang tak punya apa-apa justru rela menahan perih lambungnya sendiri hingga melintir demi menyambung nyawa istri dan anaknya. Dalam keheningan batin di tengah raungan badai malam itu, Bima meletakkan tangan kanannya yang kasar di atas dada kirinya, membuat sebuah sumpah sakral berdarah yang menggema di setiap rongga jiwanya. Ia bersumpah akan membalas setiap tetes keringat dingin dan rasa lapar yang dirasakan wanita tua renta itu dengan hadiah terbesar yang pernah disaksikan oleh mata manusia di atas bumi ini. Embok Darmi baru saja memberikan stempel mati bahwa saat palu penghakiman Bima dijatuhkan esok hari, tidak akan ada setetes pun pengampunan tersisa bagi keluarga Randy. Namun pintu surga dunia dipastikan telah terbuka lebar menyambut sang malaikat tak bersayap di kandang kambing tersebut. Hujan badai yang menggila seolah enggan beranjak dari langit kelam, terus merajam bumi dengan ribuan tetes air sedingin es yang mematikan. Di balik rimbunnya semak belukar berduri yang menutupi pandangan dari arah rumah utama, Bima masih membeku dalam posisinya bagaikan patung batu penjaga makam kuno. Seluruh pakaian lusuhnya telah basah kuyup, menempel lekat pada otot-ototnya yang menegang kaku, sementara hawa dingin menusuk hingga ke sumsum tulang. Namun, mata elangnya tak sedetik pun berkedip, terus merekam pendaran cahaya kemanusiaan yang berpendar redup dari dalam gubuk reot berbau kotoran kambing tersebut. Pemandangan Embok Darmi yang menyuapkan sisa nasi keras berlauk tempe berjamur ke mulut kecil, Bagas adalah sebuah epik kegetiran yang akan selamanya terukir dalam memori batin sang jenderal. Setiap kunyahan pelan dari rahang kecil putranya, setiap usapan lembut dari tangan keriput nenek pemulung itu, menjadi semacam anestesi sementara bagi jiwa Bima yang sedang sekarat dihantam kenyataan. Ia melihat Aisyah terisak pelan sambil mencium tangan keriput Embok Darmi, mengucapkan ribuan terima kasih tak bersuara yang langsung ditelan oleh gemuruh guntur. Di tengah neraka dunia yang diciptakan oleh adik iparnya, Bima menemukan setitik surga dalam wujud seorang wanita tua sebatang kara yang bahkan tak memiliki jaminan untuk makan esok hari. Namun, kedamaian rapuh di dalam gubuk hina itu tak ditakdirkan berumur panjang. Tepat ketika Bagas menelan suapan terakhirnya dengan susah payah, sebuah suara bantingan pintu kayu jati yang teramat keras terdengar dari arah teras belakang mensyah mewah Randy, mengalahkan derik hujan yang memukul atap seng. Sebuah sorot cahaya dari senter LED berkekuatan tinggi tiba-tiba membelah kegelapan malam, menyapu beringas ke arah taman belakang layaknya lampu sorot menara pengawas penjara yang sedang mencari narapidana kabur. Dari balik tirai hujan, muncullah sesosok siluet wanita yang berjalan dengan langkah dihentak-hentakkan penuh amarah. Itu adalah Siska, istri Randy, wanita yang dulu hanya seorang kasir toko kelontong namun kini menjelma menjadi nyonya besar, yang mabuk akan kekuasaan palsu dan harta rampasan. Wanita itu mengenakan mantel mandi berbahan sutra tebal berwarna merah marun, berlindung di bawah payung golf raksasa yang dipegangi dengan susah payah oleh seorang pembantu berseragam yang gemetar kedinginan di belakangnya. Siska menerjang genangan lumpur dengan sepatu bot karet mahalnya. Raut wajahnya yang dipenuhi riasan tebal kini berkerut jijik bagaikan baru saja menginjak bangkai tikus busuk. Matanya yang tajam menatap bengis ke arah gubuk kambing, mengikuti jejak telapak kaki telanjang Embok Darmi yang tercetak jelas di atas lumpur pekarangan belakangnya. Dengan kasar, Siska merampas senter dari tangan pembantunya dan menyorotkannya tepat menembus celah bilik bambu, menyilaukan mata Aisyah, Bagas, dan Embok Darmi yang meringkuk ketakutan di dalam sana. Siska mendengus keras, mendobrak pintu rapuh kandang kambing itu dengan satu tendangan penuh kebencian hingga engsel berkaratnya nyaris terlepas dari paku lapuknya. Dengan suara melengking yang teramat nyaring dan menyakitkan telinga, ia memaki dengan melontarkan rentetan kalimat beracun yang menghina martabat manusia hingga ke akar-akarnya. Ia mempertanyakan kelancangan apa yang membuat seorang nenek gembel bau tumpukan sampah berani menyusup ke area properti eksklusifnya di tengah malam buta. Sambil menudingkan jari telunjuknya yang dihiasi kuku palsu panjang bertahtakan berlian imitasi ke wajah pucat Aisyah, Siska menuduh Embok Darmi berkomplot dengan keluarga benalu kurapan di depannya untuk merampok isi dapur mewahnya. Siska berteriak histeris, menunjuk bungkusan daun pisang yang sudah kosong di lantai tanah, mengklaim bahwa sisa makanan busuk yang bahkan sudah ia siapkan untuk dibuang ke tong sampah depan, kini malah dikunyah oleh anak haram tak tahu diuntung itu. Ia menyumpahi mereka sebagai sekumpulan parasit menjijikan yang kerjaannya hanya mencuri dan mengotori udara bersih yang dihirup oleh keluarga terhormatnya. Mendengar tuduhan keji tersebut, Embok Darmi yang bertubuh renta mencoba bangkit dengan sisa-sisa tenaganya. Nenek tua itu mengangkat kedua tangannya yang gemetar parah ke depan dada,
memohon ampun dengan suara parau yang tersendat isak tangis yang menyayat hati. Ia bersumpah demi keagungan Tuhan bahwa ia tidak mencuri sebutir beras pun dari dapur Menshan itu, menjelaskan dengan susah payah bahwa bungkusan kecil itu adalah sisa lauknya sendiri dari warung pinggir jalan yang sengaja ia sisihkan karena tak tega melihat Bagas kelaparan di tengah badai. Namun, belas kasihan adalah bahasa asing bagi hati yang telah lama mati membatu oleh kesombongan. Tanpa memberikan peringatan sedikitpun, Siska melangkah maju menerjang genangan kotoran hewan, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan mengayunkan sebuah tamparan yang teramat keras. Plak! Suara kulit keriput yang beradu dengan daging telapak tangan itu terdengar begitu nyaring, melengking mengalahkan sambaran petir di langit malam. Hantaman logam dari cincin tebal di jari Siska merobek sudut bibir Mbok Darmi dalam hitungan detik. Tubuh renta dan bungkuk yang sudah tak bertenaga itu terpental ke belakang, terhempas keras dan tersungkur mencium tanah berlumpur yang bercampur dengan genangan kotoran kambing berbau pesing. Jeritan histeris Aisyah seketika memecah malam yang kelam. Wanita kurus itu menerjang maju tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri, menjatuhkan tubuhnya ke dalam kubangan lumpur hitam untuk mendekap kepala Mbok Darmi yang mulai mengeluarkan darah segar dari pelipisnya. Bagas menangis sejadi-jadinya, menjerit memanggil nama nenek angkatnya dengan suara serak yang memilukan hingga urat leher kecilnya menonjol. Alih-alih merasa bersalah melihat penderitaan orang tua yang seumuran dengan ibunya sendiri, Siska justru tertawa meremehkan sambil mengibaskan tangannya ke udara seolah baru saja menyentuh bakteri mematikan. Ia meludahi tanah di dekat wajah Mbok Darmi yang setengah pingsan, mengancam dengan suara dinginan kejam bahwa jika besok pagi ia masih melihat wajah keriput bau tanah itu berkeliaran di sekitar rumahnya, ia akan memastikan anjing-anjing Doberman penjaga gerbangnya yang akan mengurus bangkai bernapas tersebut. Setelah memuntahkan ancaman terakhirnya, Siska berbalik angkuh, melangkah pergi meninggalkan gubuk neraka itu sambil memerintahkan pembantunya dengan nada jijik untuk membuang selimut usang pemberian Mbok Darmi ke tempat pembakaran sampah. Di balik kegelapan semak belukar yang berjarak hanya 3 meter dari adegan biadab tersebut, Bima telah berubah total menjadi sosok malaikat maut yang terpenjara dalam wujud manusia fana. Ia tidak lagi menggigil karena kedinginan badai. Darahnya kini mendidih melampaui titik didih lava pijar di dasar gunung berapi. Tangan kanannya mencengkeram erat sebuah batang pohon sebesar lengan orang dewasa, dan dengan satu remasan penuh amarah yang melampaui batas nalar, kayu keras itu berderak hancur menjadi serpihan tajam yang menancap ke telapak tangannya sendiri tanpa ia rasakan sakitnya. Matanya memerah sempurna layaknya Saga, menatap punggung Siska yang berlalu pergi dengan kebencian yang begitu pekat, hingga rasanya mampu membakar butiran hujan di sekitarnya. Bima menggigit bibir bawahnya sendiri dengan sekuat tenaga untuk meredam auman kemurkaan yang meronta merobek tenggorokannya. Menggigitnya begitu dalam hingga dagingnya robek dan darah segar mengalir deras membasahi brewok kasarnya. Sang jenderal militer legendaris itu mendongak perlahan, membiarkan air hujan mencuci darah di wajahnya. Dalam keheningan badai yang mencekam, batinnya mengucapkan ikrar kematian yang absolut. Penderitaan ini sudah mencapai puncaknya. Kesabaran taktisnya telah habis terbakar menjadi abu. Neraka jahanam akan benar-benar ia turunkan secara fisik ke atas kepala Randy dan istrinya esok hari. Ia berjanji pada langit yang menangis malam ini, bahwa mereka akan memohon maut menjemput ribuan kali sebelum ia selesai menghancurkan mereka hingga tak bersisa. Pagi merayap perlahan, mengusir sisa-sisa kelam badai semalam dengan semburat mentari yang sinarnya terasa seperti ejekan bagi mereka yang menderita. Di balik semak belukar yang basah dan berbau tanah lembab, Bima masih membeku dalam posisinya. Jaket kanvas usangnya kini kaku karena lumpur yang mengering, menempel pada kulitnya yang lecet dan memar. Ia tidak tidur sedetik pun. Sepasang mata elangnya yang merah menyala terus menatap tajam bagaikan predator yang tengah menghitung detak jantung mangsanya. Di seberang sana, kontras yang memuakan kembali dipertontonkan dengan skala yang jauh lebih gila. Halaman belakang yang becek oleh lumpur kandang kambing berbatasan langsung dengan area taman utama yang kini disulap menjadi arena perayaan super mewah. Karpet merah tebal digelar membelah rumput sintetis, sementara puluhan pekerja sibuk merangkai ribuan bunga lili putih impor di setiap sudut pilar marmer. Aroma parfum ruangan berharga fantastis disemprotkan secara berkala ke udara, berusaha keras menutupi bau kemiskinan dan penderitaan dari arah gubuk reyot di belakangnya. Hari ini adalah hari puncak dari segala kebusukan yang telah direncanakan oleh Randy. Tepat pukul 10 pagi, pria buncit itu keluar dari pintu kaca besar dengan gaya melangkah bak Kaisar Romawi yang baru saja menaklukkan separuh dunia. Ia mengenakan setelan jas berwarna emas metalik yang luar biasa mencolok dan menyilaukan mata,
Dihiasi kemeja sutra hitam di bagian dalam yang kancing, atasnya sengaja dibuka untuk memperlihatkan rantai emas tebal yang melilit lehernya. Di tangan kanannya yang dihiasi cincin batu akik raksasa, Randy memegang sebuah map hijau berlogo Garuda emas. Ia mengangkat map itu tinggi-tinggi di hadapan puluhan tamu VIP-nya yang terdiri dari para kolega bisnis fiktif, rentenir kelas kakap, dan pejabat korup setempat. Dengan tawa menggelegar yang menggetarkan udara pagi, Randy mengumumkan bahwa sertifikat tanah dan bangunan mewah yang mereka injak ini akhirnya resmi berganti nama menjadi miliknya seutuhnya. Ia dengan bangga memamerkan narasi palsunya, menceritakan bagaimana ia berhasil menyuap sana-sini untuk memasukkan tanda tangan dan memanipulasi dokumen kematian kakak iparnya yang ia sebut sebagai prajurit rendahan yang membusuk tak bersisa di antah berantah. Riuh tepuk tangan bersorak-sorai, merayakan sebuah kejahatan terang-terangan yang dibalut dengan jas mahal dan sampanye impor. Namun, kesempurnaan pesta itu menuntut sebuah pengorbanan yang membuat darah di sekujur tubuh Bima seolah membeku menjadi serpihan es tajam. Siska, yang tampil memuakan dengan gaun merah menyala dan belahan dada rendah, merasa pemandangan dari arah kandang kambing akan merusak estetika pestanya. Dengan langkah berderap penuh kebencian, wanita itu memerintahkan dua penjaga bertubuh kekar untuk menyeret Aisyah dan Bagas keluar dari sisa-sisa gubuk yang semalam ia hancurkan pintunya. Aisyah yang masih pucat pasi dan tubuhnya bergetar hebat akibat demam tinggi setelah diguyur hujan semalaman, diseret paksa melewati genangan lumpur bersama putranya yang terus menangis ketakutan. Siska mendengus jijik, menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra. Demi memastikan dua manusia yang ia anggap sebagai benalu itu tidak merusak pemandangan atau berani mengais sisa makanan tamu, Siska memerintahkan sebuah tindakan biadab yang meruntuhkan sisa-sisa peradaban akal sehat manusia. Ia menyuruh penjaganya mengambil seutas tali nilon tebal yang biasa digunakan untuk mengekang sapi, lalu melilitkannya dengan sangat kasar di pergelangan kaki kanan Aisyah. Ujung tali lainnya ditarik dan diikatkan kuat-kuat pada patok kayu jati berlumut di dekat tempat pembuangan sampah. Aisyah benar-benar diikat layaknya seekor binatang peliharaan yang berpenyakit, dibiarkan terduduk pasrah di atas tanah berlumpur di bawah terik matahari pagi yang mulai menyengat, sementara batas ruang geraknya hanya sejauh rentangan tali tersebut. Wanita malang itu tidak melawan. Raganya terlalu lemah dan jiwanya telah remuk redam dihantam nestapa yang tak berkesudahan. Ia hanya bisa memeluk Bagas erat-erat ke dalam dadanya, menyembunyikan wajah putranya dari tatapan merendahkan para tamu pesta yang dengan sengaja berjalan ke tepi taman hanya untuk menertawakan kemalangan mereka. Tawa cemoohan menggema bebas di udara. Beberapa tamu wanita bahkan dengan tanpa hati mengeluarkan ponsel cerdas mereka, memotret Aisyah dan Bagas yang terikat di lumpur seolah mereka adalah objek pameran sirkus jalanan yang sangat menghibur. Puncak dari segala keangkuhan itu mencapai batas maksimalnya ketika Randy, yang sudah setengah mabuk oleh kemenangan dan wain murahan, berjalan sempoyongan menghampiri perbatasan taman. Di tangannya terdapat sebuah piring perak yang berisi sisa-sisa tulang iga sapi panggang, potongan lemak berurat yang menjijikan, dan sisa nasi yang sudah tercampur dengan abu rokok cerutunya. Pria buncit itu menyeringai lebar, menatap kakak kandungnya sendiri dengan sorot mata yang 1000 kali lebih hina dari tatapan iblis. Randy berteriak mengejek dengan suara parau, mengatakan bahwa karena hari ini adalah hari perayaan kemenangannya yang agung, ia berbaik hati membagikan sisa pesta pora untuk anjing-anjing kurus penjaga halaman belakangnya. Dengan gerakan tangan yang luar biasa merendahkan martabat manusia, ia melemparkan sisa tulang dan lemak berabu rokok itu ke atas tanah becek, membiarkannya mendarat tepat di depan lutut gemetar Aisyah. Tulang-tulang itu bergulingan kotor di atas lumpur. Randy tertawa terbahak-bahak hingga perutnya berguncang hebat, menyuruh keponakannya yang kurang gizi itu untuk segera memungut dan menggerogoti tulang tersebut dari tanah, beralasan agar bocah itu bisa tumbuh besar dan kuat untuk menjadi kuli bangunan di masa depan. Bagas yang memang belum memakan apapun selain suapan sisa embok Darmi semalam, tanpa sadar menatap tulang berbalut daging sisa itu dengan tatapan lapar yang menyayat hati. Namun Aisyah buru-buru menahan tangan kecil putranya. Menggelengkan kepala dengan air mata yang menderas mencuci noda tanah di pipinya, Aisyah berbisik lirih menahan isak tangis, meyakinkan putranya bahwa mereka masih memiliki sisa harga diri di mata Tuhan meski seluruh dunia sedang menginjak-injak kepala mereka. Di seberang perbatasan antara neraka penderitaan dan surga palsu itu, di balik bayangan dedaunan palem yang bergetar tertiup angin, batas kewarasan Bima akhirnya putus secara permanen. Tubuh besarnya tak lagi bergetar karena amarah yang meledak-ledak. Sebaliknya, Bima kini diselimuti oleh sebuah ketenangan yang mematikan, sebuah ketenangan absolut yang hanya dimiliki oleh seorang malaikat maut sepersekian detik sebelum ia menjatuhkan sabitnya untuk mencabut ribuan nyawa.
Matanya yang merah menyala tak lagi meneteskan air mata, melainkan berubah menjadi lubang hitam keputusasaan yang siap menyedot seluruh jiwa manusia-manusia sombong di hadapannya. Urat-urat di lehernya yang tadinya menonjol keras kini mereda, digantikan oleh ritme napas yang sangat lambat dan terukur, khas seorang penembak jitu yang telah mengunci target di garis bidik senapan runduknya. Tali nilon yang mengikat pergelangan kaki istrinya, serta tulang sisa yang dilemparkan ke lumpur di hadapan putranya, adalah palu godam terakhir yang meremukan sisa-sisa toleransi kemanusiaan di dasar jiwanya. Bima perlahan merogoh saku celana kargonya yang robek dan basah. Jari jemarinya yang dipenuhi bekas luka pertempuran menyentuh permukaan logam berlapis baja dari perangkat komunikasi satelit militer yang sama sekali tak pernah ia sentuh selama penyamarannya. Namun, ibu jarinya berhenti tepat di atas tombol darurat merah. Ia belum menekan tombolnya. Ia memutuskan untuk tidak langsung memanggil badai baja itu. Insting penyiksanya menginginkan penderitaan yang lebih intim. Ia ingin turun langsung ke arena berdarah ini, membiarkan Randy memukul dan menginjak-injak punggungnya ke dalam lumpur di depan semua saksi mata. Ia butuh menciptakan sebuah panggung pembalasan paling epik, membiarkan iblis buncit itu mencapai puncak kepuasan tertinggi, sebelum menghempaskannya ke jurang kekalahan yang tidak akan pernah bisa dimaafkan oleh sejarah peradaban. Dengan rahang yang mengeras bagai baja titanium, sang jenderal akhirnya melangkahkan kakinya keluar dari rimbunnya semak belukar, siap menyerahkan sisa-sisa harga diri fisik penyamarannya sebagai tumbal terakhir untuk membuka gerbang neraka jahanam bagi sang adik ipar. Angin pagi yang mulai terasa menyengat membawa aroma parfum impor bercampur wangi daging wagyu panggang yang memualkan, berbenturan keras dengan bau lumpur pesing dari arah kandang kambing. Dari balik rimbunnya semak belukar yang lembab, sebuah kaki yang dibalut sepatu laras panjang dengan sol yang nyaris putus, melangkah keluar menembus batas suci antara penderitaan absolut dan kemewahan yang menipu. Bima, sang legenda hidup pasukan khusus yang tak pernah mundur selangkah pun di hadapan rentetan peluru senapan mesin musuh, kini menyeret langkah kakinya dengan postur tubuh membungkuk layaknya gelandangan yang kehilangan seluruh kewarasannya. Jaket kanvasnya yang lusuh dipenuhi tempelan lumpur kering, sementara rambut gondrong dan brewoknya yang kotor menyembunyikan kilat pembunuh di sepasang mata elangnya. Kemunculannya di tepi hamparan rumput sintetis yang hijau sempurna itu, bagaikan seonggok bangkai berulat yang tiba-tiba dilemparkan ke tengah meja perjamuan raja. Tawar yang para tamu seketika tercekik di tenggorokan. Jari-jari lentik wanita berhias berlian refleks menutup hidung mereka dengan sapu tangan sutra berharga jutaan, sementara para pria berjas mahal melangkah mundur dengan raut wajah muak dan jijik yang luar biasa, seolah sedang melihat iblis pembawa wabah kusta. Di saat yang sama, Bagas, bocah 10 tahun yang perutnya melilit hebat akibat kelaparan kronis yang menyiksa ususnya, menatap nanar pada tulang iga sisa yang dilemparkan pamannya ke atas kubangan lumpur. Tangan kecilnya yang gemetar bergetar tanpa sadar terulur ke depan, didorong oleh sebuah refleks primitif untuk bertahan hidup yang langsung memancing tawa hinaan dari salah seorang tamu undangan. Tamu itu, seorang pria muda berwajah arogan yang mengenakan kemeja linen putih bersih dan kacamata hitam desainer, merasa jijik melihat pemandangan menjijikan tersebut. Demi mencari muka dan validasi di hadapan Randy, tamu arogan itu mengambil sebuah piring keramik tebal bekas sisa tulang panggangnya, lalu dengan tenaga penuh dan senyum mengejek yang bengis, melemparkannya keras-keras lurus ke arah kepala Bagas seolah sedang melempar batu ke arah anjing jalanan yang berpenyakit. Piring berat bersudut tajam itu melesat cepat membelah udara. Aisyah menjerit histeris hingga suaranya pecah, menyadari bahwa jarak yang terlalu dekat dengan posisi kakinya yang terikat tali nilon membuatnya tak mungkin menarik tubuh putranya tepat waktu. Waktu seolah melambat, merekam setiap keputusasaan di mata bidadari Bima yang membulat ngeri melihat maut menjemput darah dagingnya. Namun, sebelum piring keramik itu sempat menghancurkan dahi kecil Bagas dan merenggut nyawanya, sebuah bayangan besar berbau debu dan keringat melesat menerjang lumpur dengan kecepatan yang tak masuk akal bagi seorang gembel yang sedang kelaparan. Bima melemparkan tubuh besarnya tepat ke hadapan Bagas, menjadikan punggung bidangnya yang dilapisi jaket kanvas kasar sebagai perisai hidup mutlak bagi sang darah daging. Praang! Piring keramik tebal itu menghantam keras punggung-punggung Bima dan hancur berkeping-keping, meninggalkan serpihan tajam yang menembus kain lusuhnya dan menggores dalam kulit bahunya. Bima tersungkur mencium tanah becek. Namun ia berhasil melindungi putranya tanpa celah sedikitpun. Bagas menangis kencang, terkejut dan gemetar melihat sosok pria kotor berbau tak sedap yang tiba-tiba merelakan tubuhnya hancur demi melindunginya. Aisyah, dengan napas memburu dan dada berdegup kencang seolah mau meledak, menatap nanar punggung pria gelandangan itu. Entah mengapa, di balik bau amis lumpur dan kotoran yang melekat pada tubuh pria misterius itu,
Ada sebuah kehangatan maskulin yang luar biasa familiar menggetarkan relung batinnya, memanggil kembali ingatan kuat tentang dada bidang suaminya 10 tahun silam yang selalu menjadi tempatnya berlindung. Sayangnya, momen hening yang membingungkan dan dipenuhi tanda tanya besar itu langsung dipecahkan oleh raungan amarah yang menggelegar dari sang tuan rumah. Randy, yang wajahnya kini memerah pada melayaknya kepiting rebus yang siap meledak, menghentakkan kaki pantofel mahalnya dengan beringas hingga wine di gelas tamu di dekatnya tumpah ke lantai. Urat di leher berlemak pria buncit itu menonjol keluar seperti urat cacing saat ia menyadari bahwa gembel bisu yang semalam ia tendang di taman depan, kini berani kembali masuk dan mengacaukan pesta mahalnya yang sedang berada di puncak kejayaan. Dengan telunjuk gemuknya yang dihiasi cincin batu akik raksasa menunjuk lurus ke arah Bima yang masih tersungkur memeluk lumpur, Randy mengamuk sejadi-jadinya. Ia menginstruksikan 4 preman berbadan kekar yang ia sewa sebagai petugas keamanan untuk segera menyeret bangkai gembel itu ke tengah lumpur dan meremukkan setiap tulang di tubuhnya sampai tidak ada lagi bentuk manusia yang tersisa. Randy berteriak lantang dengan suara parau yang dipenuhi kebencian iblis, mengatakan bahwa gembel itu telah berani mencemari oksigen di tanah suci miliknya, dan sebagai bayarannya, darah kotor pria itu harus membasahi tanah tempat anjing-anjingnya tertidur. Tanpa menunggu perintah kedua dari majikan mereka, 4 preman bertubuh raksasa dengan tato melingkar di sekujur lengan mereka langsung berlari menerjang Bima. Mereka menarik kerah jaket kanvas Bima dengan sangat kasar, mengangkat tubuh tegap itu ke udara sebelum membantingnya keras-keras ke tengah hamparan lumpur yang lebih dalam bagaikan melempar karung rongsokan tak berguna. Eksekusi biadab yang ditonton puluhan orang itu pun dimulai. Sepatu-sepatu bot berujung besi milik para preman itu secara bergantian menghantam tulang rusuk, ulu hati, dan punggung sang jenderal tanpa ampun. Suara debuman daging yang dihantam benda keras menggema mengerikan memecah riuhnya udara pagi, diiringi oleh jeritan histeris Aisyah yang menangis darah memohon-mohon kepada Randy agar menghentikan siksaan itu, meski ia sendiri tak tahu siapa pria gelandangan yang sedang mengorbankan nyawa untuk anaknya tersebut. Tendangan demi tendangan mendarat telak di tubuh Bima, sementara salah satu preman dengan sadis menginjak bagian belakang kepala Bima, menenggelamkan wajah pria itu ke dalam genangan lumpur yang berbau pesing dan kotoran hewan. Penderitaan fisik yang luar biasa tak manusiawi itu disaksikan secara langsung oleh puluhan pasang mata yang ironisnya justru menjadikan adegan brutal tersebut sebagai tontonan gratis yang amat memuaskan dahaga kesombongan mereka. Tidak ada satupun yang menolong. Mereka hanya berdiri menonton layaknya iblis yang bertepuk tangan di pinggir neraka. Di bawah siksaan yang bisa mematahkan tulang belulang dan membunuh manusia normal dalam hitungan menit itu, Bima sama sekali tidak membalas. Ia tidak melawan. Ia bahkan tidak membiarkan satupun erangan kesakitan keluar dari bibirnya yang pecah. Gigi-giginya terkatup rapat hingga tulang rahangnya berbunyi gemertak nyaring menahan beban benturan. Ia menelan paksa rasa amis darah segar yang mulai memenuhi rongga mulutnya dan mengalir deras dari sudut bibirnya, menyatu dengan lumpur hitam. Kedua tangannya yang bisa saja mematahkan leher keempat preman itu hanya dalam waktu kurang dari 10 detik. Sengaja ia biarkan terbuka lemas mencengkeram tanah kotor. Ini adalah titik nadirnya. Ini adalah tumbal fisik terakhir yang harus ia bayar lunas untuk menggenapkan skenario penghakimannya tanpa celah. Dari balik rambutnya yang basah oleh lumpur dan anyir darah, Bima memiringkan wajahnya dengan sisa tenaga, menatap lurus ke arah Randy yang berdiri angkuh berkacak pinggang di ujung karpet merah. Iblis buncit itu sedang tertawa terbahak-bahak dengan kepala mendongak ke langit, menikmati kekuasaan absolutnya saat melihat sesama manusia dihancurkan menjadi debu di bawah perintahnya. Tawa Randy terdengar begitu nyaring, menggema memekakan telinga, menjadi melodi kematian pamungkas yang direkam abadi oleh otak taktis Bima. Sang jenderal militer itu tersenyum dingin di dalam hatinya yang berdarah. Silakan tertawa sekeras yang kau mau, Randy. Silakan berpesta pora di atas daging dan darahku hari ini. Karena sumbu bom waktu ini telah resmi terbakar habis, dan ketika penghakiman itu datang, neraka jahanam pun tidak akan sudi membuka pintunya untuk menampung penderitaanmu. Debu kotor bercampur anyir darah segar dan genangan lumpur pesing meresap ke dalam pori-pori bumi, menjadi saksi bisu dari kebrutalan nirakal yang baru saja dipertontonkan. Keempat preman bayaran bertubuh raksasa itu akhirnya menghentikan tendangan brutal mereka, mundur beberapa langkah sambil terengah-engah memburu pasokan oksigen, seolah menghancurkan seonggok daging diam adalah pekerjaan yang menguras seluruh tenaga mereka. Di tengah arena penyiksaan berbau tanah basah itu, tubuh tegap Bima terkapar tak berdaya dalam posisi tengkurap. Punggung jaket kanvasnya telah robek terburai, memperlihatkan jejak-jejak memar ungu kehitaman bercampur darah kental yang merembes pelan menodai pakaian lusuhnya. Hening sejenak menyergap,
membelah udara pagi yang panas, hanya untuk dipecahkan oleh suara tepuk tangan pelan namun amat arogan dari Randy. Pria buncit itu melangkah mendekat dengan senyum iblis yang mereka sempurna, menggunakan ujung sepatu pantofel mahalnya untuk mencongkel dagu Bima dengan kasar agar wajah berlumur lumpur dan darah itu mendongak menatapnya. Sambil tertawa meremehkan hingga perutnya berguncang, Randy mengejek keras-keras, menyatakan kekagumannya bahwa gembel bisu ini ternyata memiliki daya tahan luar biasa setara kecoa got. Namun tetap saja pada akhirnya kecoa itu harus mati membusuk di bawah telapak kaki seorang penguasa elit sepertinya. Dari arah patok kayu jati tempatnya terikat, jeritan histeris Aisyah merobek keheningan yang menyesakkan dada tersebut. Wanita kurus itu terus meronta dengan sisa tenaga yang ia miliki, tak mempedulikan pergelangan kakinya yang kini lecet parah dan meneteskan darah karena gesekan kasar tali nilon tebal. Ia memohon dengan suara parau yang nyaris habis, menangis terseduh-seduh meminta Randy menghentikan kegilaan ini, karena bagaimanapun hinanya status pria gelandangan itu, ia baru saja merelakan punggungnya hancur demi menyelamatkan nyawa Bagas. Dalam isak tangisnya yang memilukan hingga dadanya sesak, Aisyah menatap lekat-lekat punggung pria yang terkapar di tengah kubangan lumpur itu. Tiba-tiba, ada sebuah desir aneh yang menyambar aliran darahnya bagaikan sengatan listrik bertegangan tinggi. Meski wajah pria itu tertutup debu kotor, anyir darah, dan rambut liar yang menggumpal, entah mengapa Aisyah merasakan sebuah ikatan batin purba yang meronta-ronta di dasar dadanya. Ia merasakan sebuah kehangatan perlindungan maskulin yang luar biasa familiar, sebuah siluet ketangguhan yang sangat ia rindukan setiap malam selama 10 tahun terakhir. Jantungnya berdebar dengan ritme yang menyakitkan, seolah alam bawah sadarnya berteriak-teriak mengenali siapa sosok pahlawan tak bernama yang kini rela mencium tanah kotor demi melindungi darah dagingnya itu. Namun di titik penderitaan nadir inilah, pertunjukan sandiwara paling menyakitkan dalam sejarah penyamaran Kolonel Bima resmi berakhir. Siksaan fisik bertubi-tubi, hinaan verbal yang merendahkan martabat manusia, dan tontonan air mata keluarganya telah memenuhi kuota pembuktian yang ia butuhkan untuk meratakan mensyah mewah ini dengan tanah. Dengan gerakan yang sangat pelan namun entah bagaimana mampu menggetarkan gelombang udara di sekitarnya, jari-jari tangan Bima yang tertanam di dalam lumpur mulai bergerak, menancap semakin dalam hingga buku-buku jarinya memutih. Otot-otot di lengan dan punggungnya, yang sejenak tadi dipukuli layaknya samsak mati, kini menegang ekstrim bagaikan kabel baja titanium yang ditarik hingga batas maksimal. Suara derak pelan tulang belulangnya terdengar samar namun mengerikan di tengah keheningan. Pria yang disangka sudah sekarat menjemput ajal itu menekan kedua telapak tangannya ke tanah becek, lalu secara perlahan, terukur, dan nyaris seperti mesin tak bernyawa, mulai mengangkat tubuh besarnya dari genangan lumpur. Keempat preman bayaran Randy refleks melangkah mundur dengan mata terbelalak ngeri. Insting premanisme jalanan mereka seketika mencium aroma bahaya mematikan, menyadari bahwa tidak ada manusia normal di bumi ini yang mampu bangkit dengan gerakan sekokoh itu setelah tulang rusuk dan kepalanya diinjak puluhan kali. Bima berdiri tegak sepenuhnya. Transformasi auranya terjadi dalam hitungan detik. Postur tubuhnya tak lagi membungkuk dan merosot layaknya gelandangan yang kalah nasib. Tulang punggungnya lurus sempurna, dadanya membusung dengan kebanggaan militer, menjulang tinggi bagaikan dewa perang yang baru saja merobek gerbang neraka untuk kembali ke dunia fana. Hening yang teramat mencekam dan berhawa sedingin es mendadak membungkus taman mewah itu. Alunan musik jazz seolah mati dicekik oleh ketakutan tak kasat mata. Para tamu undangan menahan napas serentak. Beberapa wanita bahkan tak sadar menjatuhkan gelas wine kristal mereka hingga pecah berderai di lantai marmer. Bulu kuduk mereka merinding hebat melihat siluet pria di hadapan mereka. Sepasang mata elang Bima, yang kini menembus tajam dari balik rambut basahnya, tak lagi memancarkan tatapan sayu atau bodoh. Mata itu kini menyala dengan kilat hitam pembunuh yang absolut, menatap lurus, dingin, dan menembus langsung ke dalam pupil mata Randy. Perlahan, sudut bibir Bima yang sobek dan meneteskan darah segar itu tertarik ke atas, membentuk sebuah senyuman. Senyuman sangat dingin, psikopat, dan luar biasa mengerikan. Itu adalah senyum seorang eksekutor berdarah dingin yang baru saja mengunci leher mangsanya di tiang gantungan. Randy mendadak merasakan getaran hebat merambat di lututnya. Wajah congkaknya seketika pucat pasi bagai mayat, namun ia berusaha menepis ketakutan instingtif itu dengan teriakan gemetar, memaki gembel itu dan memerintahkan para premannya untuk segera mematahkan leher pria itu sebelum ia bertingkah lebih jauh. Namun, alih-alih merespons dengan kepalan tangan, Bima melakukan sebuah gerakan tak terduga yang membuat semua orang mematung dalam kebingungan dan antisipasi yang mencekik paru-paru. Tangan kanan pria kotor itu merogoh lambat ke dalam saku celana kargonya yang robek di bagian paha. Randy panik setengah mati,
Mengira gembel sinting itu menyembunyikan pistol rakitan atau pisau karatan, membuatnya refleks melangkah mundur bersembunyi secara pengecut di balik punggung besar premannya. Akan tetapi, benda yang ditarik keluar oleh tangan berlumur darah Bima sama sekali bukan senjata tajam, melainkan sebuah perangkat elektronik balok berukuran tebal, berwarna hitam legam dengan lapisan karet pelindung anti peluru dan antena pendek di ujungnya. Itu adalah perangkat komunikasi satelit taktis militer tingkat tinggi, sebuah teknologi canggih bernilai fantastis yang sangat kontras dan mustahil berada di tangan seorang gelandangan berbau kotoran sapi. Benda itu memancarkan kedipan lampu LED merah kecil berkedip konstan, menandakan sambungan sinyal langsung dan tak terlacak ke markas Komando Pusat Operasi Khusus. Tatapan meremehkan dari para lintah darat dan sosialita palsu di pesta itu perlahan berganti menjadi kebingungan yang membekukan darah. Otak awam mereka gagal total memproses anomali pemandangan di depan mata. Atmosfer di halaman rumput sintetis itu seketika berubah menjadi ruang hampa udara. Bima, masih mempertahankan senyum maut yang mengukir wajah berdarahnya, mengangkat perangkat satelit itu mendekati bibirnya yang pecah-pecah. Untuk pertama kalinya sejak ia menginjakkan kaki di neraka ini, suara pria yang mereka kira gembel bisu itu memecah kesunyian total. Dan itu sama sekali bukan suara parau seorang pengemis rendahan. Itu adalah suara bariton yang teramat dalam, berat, tegas, dan menggelegar penuh otoritas komando yang seakan sanggup meretakkan tulang rusuk siapa saja yang mendengarnya. Tanpa sedikit pun mengalihkan tatapan mata mautnya dari wajah Randy yang kini mulai berkeringat dingin dan bergetar hebat, Bima mengucapkan sebuah perintah singkat dalam bahasa Inggris taktis, dengan artikulasi yang sangat fasih, dingin, dan tanpa ampun. Target loket. Cleared for action. Kalimat mematikan itu diakhiri dengan tekanan jempol yang tegas pada tombol merah di sisi perangkat. Tidak ada satupun tamu di sana yang memahami makna militer dari panggilan tersebut. Namun naluri purba mereka menangkap satu pertanda mutlak. Langit di atas mereka seolah berubah gelap, dan ketenangan yang mencekam ini hanyalah jeda sesaat. Tarikan napas terakhir sebelum badai kiamat yang sesungguhnya turun untuk meluluhlantakkan seluruh keangkuhan mereka menjadi debu yang tak bersisa. Keheningan yang menggantung di udara pasca terucapnya kalimat bahasa Inggris taktis dari mulut sang gembel, terasa 10 kali lipat lebih mencekam daripada malam badai yang paling brutal. Selama beberapa belas detik yang terasa seperti keabadian, tidak ada satupun daun yang berani berdesir. Randy, yang wajah congkaknya perlahan memucat di balik lapisan keringat dingin yang mulai membanjiri pelipisnya, berusaha keras menelan ludahnya yang mendadak terasa sebesar bola tenis. Otak liciknya menolak memproses anomali gila di depan mata. Meronta menolak percaya bahwa pria berlumur lumpur dan darah yang baru saja diinjak-injak bagai kecoa itu baru saja menekan tombol pada perangkat komunikasi militer seharga miliaran rupiah. Dengan sisa-sisa arogansi yang dipaksakan untuk menutupi getar ketakutannya, Randy memecah kesunyian dengan tawa hambar yang melengking sumbang. Pria buncit itu menunjuk wajah Bima dengan jari gemuknya yang gemetar, berteriak ke arah para tamunya yang mematung ngeri, mengklaim bahwa gembel sinting itu pasti habis mencuri mainan alat komunikasi rongsokan dari tong sampah dan kini sedang berhalusinasi menjadi komandan perang. Ia menyuruh para premannya untuk berhenti menjadi pengecut dan segera menyeret bangkai bernapas itu ke jalan raya. Namun, tak satu pun dari keempat preman berbadan raksasa itu yang berani melangkah maju setapak pun. Insting jalanan mereka menjeritkan alarm bahaya tingkat tertinggi. Aura yang memancar dari tubuh Bima kini bukan lagi aura seorang korban yang pasrah, melainkan aura maut hitam yang sangat pekat, sedingin es abadi di kutub utara. Bima sama sekali tidak membalas ejekan putus asa sang adik ipar. Ia hanya berdiri mematung dengan postur tegak sempurna, menyilangkan kedua tangan besarnya di belakang punggung layaknya seorang jenderal bintang 4 yang sedang menginspeksi barisan tawanan eksekusi mati. Sepasang mata elangnya yang merah menyala terus mengunci manik mata Randy, membiarkan senyum psikopat nan dingin itu tetap terukir di bibirnya yang sobek dan meneteskan darah. Dan di detik berikutnya, alam semesta seakan menjawab panggilan sang legenda tak bernama tersebut. Ketenangan mematikan itu perlahan dikoyak oleh sebuah getaran ritmis yang merambat dari dasar kerak bumi, merambat naik melalui ujung sepatu kulit mahal para tamu, hingga menggetarkan tulang rusuk mereka. Getaran itu disusul oleh suara dengungan rendah yang teramat berat dari arah cakrawala, suara menderu yang perlahan membesar berlipat ganda dari detik ke detik. Alunan musik jazz dari pelantang suara berharga ratusan juta itu mendadak tenggelam mutlak, digantikan oleh suara wum-pum-pum raksasa yang memekakan telinga, membelah udara pagi dengan sangat brutal. Angin yang tadinya berhembus sejuk mendadak berubah wujud menjadi pusaran badai artifisial yang mengamuk beringas, menyapu hamparan taman mewah itu tanpa ampun sedikitpun. Langit pagi yang cerah seketika menggelap pekat,
Seolah matahari pun ditarik mundur oleh kekuatan yang jauh lebih absolut. Para tamu undangan menjerit histeris dalam kepanikan murni, mendongakkan kepala mereka dengan mata terbelalak ngeri ke arah langit. Dari balik awan putih, muncul 3 siluet hitam raksasa layaknya naga besi pencabut nyawa dari mitologi kuno. 3 unit helikopter tempur Apache milik Satuan Elit Angkatan Darat membelah udara dengan kecepatan penuh, bermanuver tajam dalam formasi tempur segitiga mematikan, lalu mengudara statis hanya berjarak 15 meter di atas hamparan rumput sintetis Menshan Randy. Hembusan angin downdraft yang dihasilkan oleh putaran baling-baling raksasa ketiga mesin pembunuh itu menciptakan badai puyuh lokal berkekuatan mengerikan. Pesta perayaan kesombongan itu hancur lebur kembali ke titik nol dalam hitungan detik. Tenda-tenda sutra putih tebal yang ditopang pilar marmer imitasi tercabut beringas dari akarnya, terbang berputar-putar di udara bagaikan layang-layang kertas yang putus benangnya. Meja-meja perjamuan raksasa terbalik kejam, ribuan piring kristal, botol sampahnya impor, dan piringan daging wagyu panggang berharga jutaan terlempar ke segala arah, menghujani tubuh para lintah darat dan sosialita palsu yang kini berteriak panik, merangkak, dan berlarian saling tabrak mencari tempat berlindung. Kekacauan itu sungguh menjadi pemandangan katarsis yang luar biasa puitis bagi sebuah pembalasan dendam. Siska, sang nyonya besar palsu yang tadinya berdiri angkuh membusungkan dada dengan gaun merah menyala, kini menjerit histeris hingga suaranya serak nyaris putus. Badai baling-baling itu menerbangkan wig mahalnya dan merobek bulu mata palsunya tanpa sisa, sementara gaun sutranya terkoyak tersangkut semak-semak berduri saat ia merangkak ketakutan seperti babi kelaparan di atas lumpur pesing. Persis di area yang sama tempat ia menginjak kepala embok Darmi semalam. Randy sendiri tak kalah memalukan dari istrinya. Pria buncit berbaju emas menyilaukan itu terempas jatuh ke belakang oleh hantaman angin, berguling-guling di atas ubin marmer yang dipenuhi pecahan beling dan sisa muntahan, memeluk kepalanya sendiri sambil menangis terseduh-seduh mengira kiamat sungguh telah tiba. Keempat, preman raksasa yang tadi menginjak-injak Bima kini meringkuk saling berpelukan di sudut tembok. Terkencing-kencing di celana kargo mereka melihat moncong senapan mesin Gatling gun berputar perlahan dari bawah lambung helikopter Apache, mengunci pergerakan setiap nyawa di taman itu dengan titik laser penarget berwarna merah menyala yang menyapu seluruh area secara otomatis. Namun, teror dari langit itu belumlah cukup untuk membayar lunas 10 tahun air mata Aisyah dan kelaparan Bagas. Saat seluruh tamu masih tiarap menangis ketakutan di bawah badai baling-baling, bumi kembali bergetar hebat. Kali ini guncangan dahsyat yang setara dengan gempa bumi itu berasal dari jalanan aspal di depan Menshan. Raungan mesin diesel berkapasitas monster meraung beringas memecah kepanikan. 4 unit kendaraan taktis baracuda lapis baja berwarna hitam doff, dengan lampu strobo biru dan merah yang menyala menyilaukan mata, melesat masuk ke kawasan perumahan elit itu bagaikan barisan badak cula besi yang mengamuk buta. Tanpa mengurangi kecepatan sedikitpun, kendaraan taktis terdepan yang dilengkapi batering ram baja solid menerjang lurus ke arah gerbang raksasa berwarna emas norak yang selama ini dibanggakan Randy sebagai simbol kekuasaan mutlaknya. Kraaak. Baaam. Bunyi dentuman logam bertabrakan yang memekakkan telinga meledak di udara. Gerbang baja seberat hitungan ton itu melengkung, robek, dan terlempar hancur berkeping-keping layaknya pagar kardus basah yang ditendang gajah. Pilar-pilar beton penyangganya runtuh berantakan, menciptakan awan debu putih tebal yang menelan seluruh bagian depan rumah hasil rampasan tersebut. Kendaraan-kendaraan monster pelindung negara itu merangsek masuk dengan kejam, menggilas hancur sisa-sisa gerbang emas dan ubin marmer impor Randy di bawah tapak roda-roda raksasanya. Mereka bermanuver memutar dengan sangat taktis dan presisi, menciptakan formasi blokade pertahanan melingkar yang mengepung seluruh area taman dari segala penjuru mata angin, menutup semua akses kabur tanpa celah sebesar lubang jarum pun. Di tengah kekacauan apokaliptik yang meluluh lantakan setiap inci kesombongan Randy, di bawah raungan mesin helikopter yang merobek telinga dan kepulan debu runtuhan beton yang menyesakkan napas, hanya ada satu manusia yang tidak bergeser 1 milimeter pun dari posisinya. Bima berdiri tegap tak tergoyahkan bagai pilar baja bumi. Angin badai baling-baling menderu menerpa wajah kasarnya, menyapu rambut gondrongnya yang berlumur darah dan debu ke arah belakang, memamerkan rahang bajanya yang kini mengeras dipenuhi otoritas tingkat dewa. Aisyah, yang masih terikat di patok kayu berlumpur, mendongak dengan mulut ternganga dan mata membulat sempurna. Air mata kebingungan dan kekaguman mengalir deras mencuci kotoran di pipinya. Ia menatap lekat-lekat sosok pria gelandangan berbalut jaket kanvas robek itu, yang kini terlihat bukan lagi sebagai gembel lusuh, melainkan sebagai sang kaisar mutlak dari badai besi yang baru saja membelah langit. Pintu-pintu baja pelindung dari lambung baracuda mulai berderak terbuka secara serentak,
bersiap memuntahkan puluhan malaikat maut bersenjata lengkap yang telah tidak sabar untuk menjemput nyawa sang adik ipar secara paksa. Suara desisan hidrolik bertekanan tinggi dari pintu-pintu baja baracuda yang terbuka serentak terdengar laksana gerbang neraka yang tengah melepas kunci-kuncinya. Dari dalam perut kendaraan monster berlapis baja pelindung peluru tersebut, melompatlah puluhan malaikat maut berseragam tempur hitam pekat kebanggaan pasukan khusus. Hentakan sepatu laras panjang tempur mereka menghantam ubin marmer dan aspal dengan ritme serempak yang bergemuruh menggetarkan tulang dada, menciptakan simfoni maut yang mematikan di tengah badai buatan dari baling-baling helikopter Apache di atas mereka. Wajah-wajah para prajurit elit itu tertutup rapat oleh balaclava hitam dan kacamata taktis gelap, menyembunyikan identitas mereka namun memancarkan aura intimidasi murni yang mustahil dibantah oleh logika. Setiap personel bergerak dengan efisiensi mematikan bak mesin presisi tingkat dewa, menyebar membentuk formasi tempur perimeter melingkar yang langsung mengunci setiap meter persegi area Menshahan tersebut. Laras-laras senapan serbu mutakhir dengan pelontar granat terpasang tegak lurus, sementara belasan titik laser penarget berwarna merah menyala langsung menyapu kerumunan tamu pesta, mengunci tepat di antara kedua alis para rentenir dan pejabat korup yang kini menjerit, tiarap, dan menangis merangkul bumi dengan keputusasaan mutlak. Fokus utama dari sapuan maut itu langsung tertuju pada 4 preman berbadan raksasa yang beberapa menit lalu menertawakan penderitaan Bima. Keangkuhan jalanan yang tadinya membuat mereka merasa seperti penguasa dunia, kini hancur lebur menjadi debu kotoran di hadapan predator puncak yang sesungguhnya. Sebelum mereka sempat mencerna apa yang terjadi, atau bahkan memikirkan niat bodoh untuk lari, belasan prajurit elit telah menerjang maju dengan kecepatan kilat. Popor senapan serbu menghantam keras lutut bagian belakang keempat preman itu secara bersamaan. Terdengar bunyi retakan tulang yang ngilu berbarengan dengan jeritan lengking babi disembelih dari mulut kotor mereka. Tubuh-tubuh besar bertato itu dihempaskan ke atas kubangan lumpur pesing dengan kejam. Wajah mereka ditenggelamkan ke dalam tanah becek persis di tempat mereka menginjak kepala Bima sebelumnya. Sepatu-sepatu bot berujung baja milik para prajurit tempur itu menginjak leher belakang mereka dengan tekanan konstan yang siap mematahkan tulang leher jika mereka berani bergerak 1 milimeter saja. Preman-preman itu kini tak lebih dari sekumpulan cacing tanah yang menangis terseduh-seduh, memohon ampun hingga air mata dan ingus mereka bercampur dengan lumpur kotoran kambing. Di tengah kekacauan yang menghancurkan kewarasan itu, Randy yang masih terduduk gemetar di atas ubin marmer berlumur muntahan, mencoba merangkai sisa-sisa halusinasi kekuasaannya. Otaknya yang kerdil menolak keras untuk menerima kenyataan bahwa badai militer ini ada hubungannya dengan gembel yang baru saja ia siksa. Dengan tubuh bergetar hebat layaknya daun kering ditiup badai, pria buncit berkemeja emas sutra itu merangkak maju. Ia berteriak histeris dengan suara parau yang putus asa, memperkenalkan dirinya sebagai pengusaha elit, tuan rumah terhormat di kawasan ini, dan menawarkan cek kosong berisi miliaran rupiah kepada pasukan tersebut. Ia menudingkan jari gemuknya yang gemetar ke arah Bima yang masih berdiri diam di tengah taman, menuntut dengan arogan agar pasukan militer itu segera menangkap gembel sinting tersebut karena telah mencuri alat komunikasi negara dan meneror pestanya. Namun, jeritan putus asa Randy sama sekali tidak digubris. Para prajurit elit itu melewatinya begitu saja seolah pria buncit itu hanyalah seonggok sampah plastik transparan yang tak kasat mata. Hening yang luar biasa mencekam tiba-tiba merayap turun ketika seorang pria tegap melangkah keluar dari baracuda komando di posisi paling depan. Ia adalah Mayor Arya, komandan batalion pasukan khusus yang dadanya dipenuhi deretan lencana brevet kehormatan dari berbagai operasi maut di seluruh dunia. Langkah kaki Mayor Arya yang berat dan penuh wibawa terdengar berderak menghancurkan sisa-sisa piring kristal di lantai. Wajahnya yang tegas memancarkan aura kemarahan yang tertahan. Rahangnya terkatup sangat rapat hingga otot di pelipisnya berkedut keras. Ia berjalan lurus, membelah formasi pasukannya, mengabaikan total rintihan Randy yang meringkuk di pinggir kakinya, dan terus melangkah menuju titik epicentrum badai, kubangan lumpur tempat sosok lusuh berjaket kanvas robek itu berdiri mematung. Jarak di antara keduanya semakin menyempit. Mayor Arya berhenti tepat 2 meter di hadapan Bima. Mata sang komandan batalion itu berkaca-kaca menahan emosi yang luar biasa dahsyat saat melihat pahlawan legendaris, mentor, sekaligus komandan tertinggi yang selama 10 tahun dianggap gugur oleh negara, kini berdiri di hadapannya dengan wajah babak belur, bersimbah darah, dan berlumur kotoran hewan. Detik itu juga, waktu di seluruh alam semesta seakan berhenti berdetak. Mayor Arya menarik napas panjang yang membuat dadanya membusung maksimal, merapatkan kedua tumit sepatunya hingga menimbulkan bunyi benturan keras yang memecah keheningan.
Dengan gerakan patah-patah yang sangat sempurna dan penuh penghormatan absolut, ia mengangkat tangan kanannya ke ujung alis, memberikan sebuah hormat militer tingkat tertinggi. Mengabaikan deru baling-baling helikopter di udara, Mayor Arya meledakkan suaranya dari dasar diafragma, berteriak dengan nada bariton menggelegar yang sanggup meruntuhkan langit-langit keangkuhan di tempat itu. Ia berseru lantang, memecah angkasa, menyatakan hormat senjata penuh, dan menegaskan kesiapan seluruh batalion pasukan khusus untuk menerima perintah langsung dari sang komandan jenderal. Teriakannya seketika dijawab serentak oleh puluhan prajurit di sekeliling taman. Senapan-senapan serbu dihentakkan ke dada dalam satu ketukan presisi, menghasilkan dentuman logam solid yang bergema bagaikan guntur kiamat. Hormat Jenderal. Mic drop. Bagaikan palu godam tak kasat mata seberat ribuan ton yang dijatuhkan tepat di atas ubun-ubun, realitas Randy hancur lebur tanpa sisa. Mata babi pria buncit itu melotot seakan mau keluar dari kelopaknya. Rahangnya jatuh menganga lebar, tak mampu merangkai satu silabel pun. Otaknya mendadak konslet, terbakar habis oleh kenyataan paling mengerikan yang tak pernah ada dalam mimpi terburuknya sekalipun. Gelandangan bisu bau pesing yang ia tendang, yang ia beri makan sisa tulang kotor di tanah, yang ia suruh preman untuk menginjak-injak kepalanya, adalah seorang jenderal pasukan khusus bintang 2, legenda hidup militer, sekaligus kakak ipar yang ia rampas hartanya. Rasa takut yang sangat purba, pekat, dan absolut seketika meremukan katup kontrol biologisnya. Randy merasakan kehangatan yang menjijikan merembes deras membasahi celana sutra mahalnya, mengalir turun hingga menggenang di atas lantai marmer. Iblis buncit itu terkencing-kencing di tempat, napasnya tersengal-sengal seperti ikan terdampar, sebelum akhirnya tubuhnya limbung dan ambruk ke belakang, kejang-kejang ringan karena syok mental berskala masif yang baru saja menghancurkan sistem saraf pusatnya. Di tengah lumpur pesing yang kini terasa bagai panggung keabadian, Bima perlahan menurunkan tangan kanannya dari saku. Ia mengusap kasar darah segar dan lumpur hitam yang menutupi wajahnya, mengekspos rahang tegas dan tatapan mata elangnya yang kini bersinar terang tanpa tirai penyamaran. Postur bungkuknya lenyap sepenuhnya, digantikan oleh keagungan seorang kaisar perang. Bima membalas hormat Mayor Arya dengan gerakan taktis yang lugas, menandakan bahwa sang legenda telah resmi kembali dari kematian. Di sudut patok kayu yang mengiris pergelangan kakinya, Aisyah menutupi mulutnya dengan kedua tangan yang gemetar hebat. Air mata membobol pertahanan kelopak matanya bagai bendungan pecah. Di balik brewok kotor dan wajah penuh luka itu, ia akhirnya melihat senyum tipis pelindungnya. Ia melihat mata suaminya. Suaminya yang telah mati 10 tahun lalu, kini berdiri di hadapannya, taklukan langit dan bumi hanya untuk membalas setetes air mata yang jatuh dari pipinya. Neraka penderitaan Randy baru saja resmi dibuka. Aroma pesing dari genangan air seni yang merembes deras membasahi celana sutra mahal Randy kini, mengalahkan tajamnya bau kotoran kambing dari arah pekarangan belakang. Di atas ubin marmer putih yang telah hancur berantakan dipenuhi serpihan kaca dan sisa muntahan, pria buncit yang beberapa menit lalu merasa setara dengan raja dunia itu, kini tak lebih dari seonggok daging gemetar yang kehilangan seluruh fungsi akal sehatnya. Randy terengah-engah dengan mulut menganga lebar. Matanya melotot kosong menatap puluhan moncong senapan serbu mutakhir yang kini mengelilingi taman pestanya bak pagar baja pencabut nyawa. Keangkuhan yang selama 10 tahun ia bangun di atas penderitaan darah dagingnya sendiri, runtuh seketika dan menguap menjadi debu keputusasaan. Jantungnya berdetak dengan ritme yang begitu brutal hingga memukul-mukul tulang rusuknya, memompa keringat dingin seukuran biji jagung yang mengucur deras membanjiri wajah congkaknya. Ia menyadari dengan kengerian absolut bahwa pria lusuh yang semalam ia ludahi, yang pagi ini ia suruh makan sisa tulang kotor di atas lumpur, adalah sang legenda hidup militer dengan otoritas setingkat dewa penghancur. Suara langkah kaki terdengar memecah keheningan yang mencekik tenggorokan itu. Setiap ayunan langkah dari sepatu bot Bima yang sol karetnya nyaris terlepas, kini terdengar bagaikan detak jam raksasa yang menghitung mundur waktu kematian Randy. Sang jenderal melangkah pelan, membelah barisan para prajurit elit yang seketika membuka jalan dengan sikap hormat sempurna. Bima berjalan tanpa tergesa-gesa, mengabaikan serpihan beling dan lumpur yang mengotori jalurnya. Postur tubuh tegapnya menjulang tinggi, menghalangi sinar matahari pagi dan menciptakan bayangan gelap yang langsung menelan tubuh gemuk Randy. Bima berhenti tepat di hadapan adik iparnya, berdiri sedingin bongkahan es abadi di Antartika. Ia menundukkan wajah kasarnya yang masih berlumur sisa darah dan debu, menatap lurus ke arah sepasang mata Randy yang kini memancarkan ketakutan purba paling pekat. Tidak ada amarah yang meledak-ledak di wajah Bima, tidak ada raungan kebencian,
Hanya ada keheningan predator puncak yang siap mematahkan tulang leher mangsanya tanpa perlu mengeluarkan sepercik pun keringat. Melihat sang kaisar maut kini berdiri tepat di atas kepalanya, sisa-sisa harga diri Randy hancur lebur berkeping-keping. Pria buncit berbaju emas menyilaukan itu merangkak maju dengan gerakan yang luar biasa patetis, menyeret perut besarnya melewati genangan muntahan dan air kencingnya sendiri. Sambil menangis histeris dengan ingus yang mengalir deras menuruni bibirnya, Randy menjatuhkan dirinya dan memeluk erat kedua sepatu bot kotor Bima. Ia mencium ujung sepatu yang menganga itu berulang kali dengan rakus, seolah itu adalah jimat penyelamat nyawanya. Dengan suara sengau yang tersendat-sendat oleh isak tangis ketakutan yang menjijikan, Randy meratap nyaring, memanggil Bima dengan sebutan kakak ipar tersayang dan memohon pengampunan yang tak pantas ia dapatkan. Ia berteriak panik, berbohong dengan amat menyedihkan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman belaka, mengklaim bahwa ia disesatkan oleh bisikan iblis untuk menjaga harta Bima selama sang jenderal dianggap gugur. Randy menjanjikan akan mengembalikan seluruh sertifikat rumah, triliunan uang di bank, dan perhiasan emasnya detik itu juga, bersedia mencuci kaki Bima setiap pagi asalkan nyawa kotornya tidak dikirim ke balik jeruji besi penjara militer atau dieksekusi di tempat. Namun, tak ada setetes pun embun belas kasihan di sepasang mata elang Bima. Mendengar setiap kebohongan yang keluar dari bibir bergetar adik iparnya, rahang Bima justru semakin mengeras. Urat-urat di leher sang jenderal menonjol tajam saat ia menarik kakinya dengan hentakan kasar yang dipenuhi rasa jijik tak terhingga, membuat Randy terpelanting ke belakang dan kembali mencium ubin marmer. Dengan suara bariton yang teramat berat, dingin, dan menusuk hingga membekukan sumsum tulang belakang siapa saja yang mendengarnya, Bima akhirnya menjatuhkan palu penghakimannya. Sambil menunjuk tajam ke arah patok kayu di mana istrinya diikat, Bima mempertanyakan dengan nada merendahkan, di mana letak persaudaraan itu ketika Randy merantai pergelangan kaki Aisyah layaknya anjing berpenyakit kudis. Bima membongkar seluruh borok kejahatan Randy dengan suara menggelegar yang menggema di seluruh area, membeberkan bagaimana pria buncit itu menyuap pejabat korup untuk memalsukan sertifikat kematiannya, merampas rumah dari keringat darahnya, dan membiarkan Bagas, darah dagingnya sendiri, kelaparan hingga tulang rusuknya menjiplak di balik kaos. Bima menegaskan dengan kekejaman verbal yang absolut bahwa tidak ada satupun kekayaan di alam semesta ini yang bisa membeli satu tetes pun air mata istrinya, dan jangankan pengampunan, neraka pun menurut Bima terlalu suci untuk menampung jiwa busuk seorang Randy. Mendengar daftar dosa yang dibongkar secara gamblang oleh sang komandan, raut wajah Mayor Arya dan seluruh prajurit elit yang mengepung tempat itu seketika menggelap oleh amarah solidaritas yang mematikan. Mereka mengencangkan cengkeraman pada gagang senapan masing-masing, menatap Randy seolah menatap onggokan kotoran yang paling menjijikkan di bumi. Bima memalingkan wajahnya yang tegas, memutus kontak mata dengan Randy secara permanen, seolah pria buncit itu sudah mati dan tak lagi eksis di matanya. Dengan satu isyarat anggukan pelanan mematikan dari sang jenderal, Mayor Arya langsung meneriakkan komando eksekusi dengan suara lantang yang menggetarkan dada. Pasukan tempur itu bergerak serentak dengan efisiensi yang brutal. 4 orang prajurit berbadan besar menerjang maju, mencengkeram kerah kemeja sutra Randy dengan sangat kasar, lalu menyeret pria buncit yang terus meronta dan menangis histeris itu melintasi lantai marmer dan aspal jalanan, layaknya menyeret bangkai babi hutan yang baru saja ditembak mati. Kepanikan dan jeritan tidak hanya milik Randy seorang. Dari arah semak-semak berduri di perbatasan taman, Siska, sang istri yang tadinya mengira bisa bersembunyi dari amukan kiamat ini, ditarik keluar dengan paksa oleh 2 prajurit wanita. Gaun merah menyala yang semalam ia pamerkan untuk menghina kemiskinan kini terkoyak hancur dipenuhi lumpur hitam dan daun kering. Wig mahalnya telah hilang entah kemana, menyisakan rambut aslinya yang berantakan bagai orang gila. Siska meronta-ronta dan menjerit melengking, memohon ampun dengan air mata riasan yang luntur menghitam di pipinya, namun para prajurit itu tak memberikan sedikit pun toleransi. Bersama dengan keempat preman bayaran yang jalannya kini diseret pincang karena lutut mereka telah dihancurkan oleh popor senapan, pasangan iblis raka itu dilemparkan dengan kasar ke dalam perut gelap truk tahanan taktis Baracuda. Suara bantingan pintu baja berbobot ratusan kilogram terdengar berdentu memekakan telinga, mengurung Randy dan istrinya ke dalam kegelapan absolut di mana mereka akan membusuk di penjara dengan jeratan pasal pengkhianatan dan manipulasi dokumen negara berlapis. Di tengah taman yang kini hanya menyisakan puing-puing kesombongan yang telah rata dengan tanah, Bima mematung sejenak, membiarkan raungan sirene Baracuda perlahan menjauh membawa pergi seluruh parasit dari hidupnya. Perlahan, sang jenderal memutar tubuh besarnya. Mata elangnya yang tajam dan dingin kini meredup, berganti dengan kilau air mata kerinduan yang teramat dalam,
Saat pandangannya terkunci lurus ke arah kandang kambing tempat bidadari dan pelita hatinya masih terikat menunggu sang pahlawan pulang. Raungan sirene kendaraan taktis Baracuda perlahan memudar di telan jarak, membawa pergi seluruh sumber penderitaan yang selama ini mencengkeram kehidupan keluarga kecil Bima. Di taman yang kini telah luluh lantak menjadi hamparan puing-puing pilar marmer, pecahan kristal, dan tanah becek, sebuah keheningan magis yang teramat pekat mulai merayap turun. Mayor Arya, dengan kepekaan insting seorang prajurit sejati, mengangkat tangan kirinya memberikan isyarat taktis tanpa suara. Dalam hitungan detik, puluhan prajurit elit pasukan khusus yang mengepung area tersebut serentak memutar tubuh mereka 180 derajat. Mereka berdiri tegak membelakangi area kandang kambing, membentuk pagar betis perlindungan absolut sekaligus memberikan privasi suci bagi sang komandan tertinggi untuk menyatukan kembali kepingan jiwanya yang hancur. Deru baling-baling helikopter Apache di angkasa pun perlahan menjauh, menyisakan suara hembusan angin pagi yang kini terasa jauh lebih sejuk dan melegakan. Di tengah arena berdarah itu, Bima memutar tubuh besarnya. Mata elangnya yang beberapa menit lalu memancarkan kilat kematian sedingin es, kini meredup, berganti dengan sorot kerinduan yang luar biasa menyayat hati saat menatap lurus ke arah patok kayu berlumut di tepi kubangan lumpur. Langkah kaki Bima terasa luar biasa berat, seolah bot militernya yang usang dan menganga itu ditarik oleh gravitasi bumi yang berlipat ganda. Sang jenderal yang tak pernah gentar melangkah maju ke dalam hujan peluru kaliber besar, kini merasakan lututnya gemetar hebat saat berjalan mendekati istrinya. Ia melewati sisa-sisa tenda pesta yang robek dan bunga-bunga lili putih yang hancur terinjak, mengabaikan status kebesarannya yang baru saja membuat puluhan pasukan mematikan bertekuk lutut. Fokusnya hanya satu, wanita kurus berbaju daster pudar yang kini terduduk kaku di atas tanah pesing, memeluk erat seorang bocah laki-laki yang kurang gizi. Saat jarak di antara mereka tersisa kurang dari 2 meter, pertahanan Bima runtuh sepenuhnya. Ia tidak memedulikan pangkat bintang di pundaknya, tidak memedulikan puluhan pasang telinga prajuritnya yang berada tak jauh dari sana. Mesin pembunuh legendaris itu menjatuhkan dirinya, berlutut keras hingga lututnya terbenam dalam kedalam kubangan lumpur hitam yang berbau kotoran hewan, sejajar dengan tempat istrinya dihinakan. Aisyah mematung dengan napas yang memburu tak terkendali. Dadanya naik turun dengan ritme yang menyakitkan, sementara jantungnya berdebar begitu keras hingga nyaris menghantam tulang rusuknya sendiri. Matanya yang sembab dan dikelilingi lingkaran hitam legam, menatap lekat-lekat siluet pria berjaket kanvas robek di hadapannya. Di balik lapisan debu tebal, noda oli kusam, dan brewok liar yang berlumuran darah segar, Aisyah melihat sepasang manik mata yang selalu hadir dalam doa malamnya selama 10 tahun terakhir. Aroma khas maskulin yang berpadu dengan keringat dan lumpur itu perlahan membangkitkan memori purba di alam bawah sadarnya. Dengan tangan kurus yang gemetar parah layaknya ranting kering ditiup badai, Aisyah perlahan terulur ke depan, seakan takut bahwa jika ia menyentuh pria itu, sosok di hadapannya akan menguap menjadi ilusi fata morgana seperti mimpi-mimpi indahnya yang selalu berakhir dengan tangisan kala terbangun. Tatapan Bima tertuju pada seutas tali nilon tebal yang melilit erat dan menggores pergelangan kaki kanan Aisyah, hingga meneteskan darah segar. Pemandangan itu bagaikan sembilu beracun yang mengiris langsung ke ulu hatinya. Dengan tangan kanannya, Bima menarik keluar sebuah belati komando taktis berwarna hitam legam dari balik pinggangnya. Namun, tangan besar yang selalu kokoh menggenggam senjata saat menghadapi maut itu, kini gemetar luar biasa saat menyelipkan sisi tumpul belatinya di antara tali dan kulit lecet istrinya. Dengan satu gerakan hati-hati, ia memutus tali pengikat binatang tersebut. Bima membuang belatinya ke tanah berlumpur, lalu mengangkat kedua tangannya yang penuh kapalan dan noda darah untuk merengkuh wajah pucat Aisyah. Dengan sentuhan yang 1000 kali lebih lembut daripada embun pagi, ibu jari Bima yang kasar mengusap pelan sisa-sisa percikan lumpur dan air mata di pipi tirus istrinya. Aisyah tersentak pelan. Napasnya tercekat di tenggorokan saat kulitnya bersentuhan dengan telapak tangan pria itu. Dengan suara parau yang nyaris berupa bisikan putus asa dan rintihan pilu, Aisyah menyebut nama suaminya, mempertanyakan kepada alam semesta apakah Tuhan akhirnya berbaik hati mengizinkannya bermimpi seindah ini sebelum nyawanya dicabut. Mendengar keputusasaan itu, air mata Bima akhirnya jebol. Dengan suara bariton yang hancur berantakan dan diselingi isak tangis tertahan, Bima meyakinkan bidadarinya bahwa ini bukanlah mimpi, menegaskan bahwa ia telah kembali pulang dari kegelapan untuk menepati janjinya. Di balik pelukan protektif ibunya, Bagas mengintip dengan mata bulat yang masih menyisakan ketakutan mendalam. Bocah 10 tahun itu menatap pria besar berwajah kotor yang tadi merelakan punggungnya dihantam piring keramik tebal demi menyelamatkan nyawanya.
Bima perlahan mengalihkan pandangannya, menatap darah dagingnya sendiri untuk pertama kalinya dalam jarak sedekat ini. Tulang pipi Bagas yang menonjol dan tubuhnya yang sekurus lidi adalah bukti kegagalan terbesarnya sebagai seorang pelindung keluarga. Bima menelan ludah yang terasa seperti pecahan kaca. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar, menyentuh puncak kepala putranya yang basah oleh keringat dingin. Dengan suara yang bergetar hebat menahan ledakan emosi di dadanya, Bima memperkenalkan dirinya, memanggil bocah itu dengan sebutan jagoan kecil kesayangannya, dan meratap memohon ribuan ampunan karena ia tidak ada saat putranya belajar berjalan, tidak ada saat putranya menangis kelaparan di malam badai, dan membiarkan dunia yang kejam ini merenggut masa kecilnya. Bagas yang mewarisi ketegaran ayahnya, perlahan melepaskan pelukan ibunya, lalu dengan tangan kecilnya yang bergetar, ia menyeka air mata yang mengalir deras mencuci debu di pipi kasar Bima. Detik itu juga, pertahanan emosional Bima hancur lebur tanpa sisa. Sang Jenderal Bintang 2 itu merengkuh kuat-kuat tubuh rapuh Aisyah dan Bagas sekaligus ke dalam dada bidangnya, memeluk mereka dengan keputusasaan dan rasa posesif yang luar biasa mematikan. Tangis haru yang pecah di tengah kubangan lumpur itu terdengar begitu memilukan, merobek keheningan pagi. Bima menangis sejadi-jadinya, melolong pelan dengan suara gutural yang melepaskan seluruh beban penderitaan, kerinduan 10 tahun, dan trauma melihat keluarganya disiksa di depan mata kepalanya sendiri. Air mata panasnya menetes deras membasahi kerudung lusuh Aisyah dan kaus kebesaran Bagas, menyatu dengan lumpur dan anyir darah di tubuhnya. Ia mencium kening Aisyah berkali-kali dengan bibirnya yang pecah dan bergetar, beralih menciumi wajah Bagas dengan rakus seolah ingin menyerap seluruh rasa sakit yang pernah diderita putranya. Di bawah langit yang kini cerah benderang, dengan disaksikan oleh punggung-punggung tegap para prajurit elit yang berdiri dalam keheningan absolut, Bima bersumpah dengan suara serak yang menggetarkan bumi. Ia berjanji atas nama darah, kehormatan, dan nyawanya sendiri, bahwa mulai detik ini hingga semesta kiamat, tidak akan ada satupun manusia, angin, ataupun takdir buruk yang berani menyentuh sehelai rambut pun dari kepala istri dan putranya lagi. Air mata sang prajurit telah mencuci bersih segala penderitaan di kandang kambing tersebut, mengubah tanah hina itu menjadi saksi bisu dari cinta tak tergoyahkan yang akhirnya kembali menemukan rumah sejatinya. Di tengah hamparan tanah berlumpur yang kini terasa bagaikan altar suci pelepas rindu, Bima masih mendekap erat tubuh Aisyah dan Bagas. Hembusan angin pagi yang perlahan menghangat seolah ikut mengeringkan air mata kepedihan yang telah menggenang selama 10 tahun lamanya. Bau pesing kotoran hewan dan anyir darah yang menempel di jaket kanvas lusuhnya tak lagi tercium, tergantikan oleh aroma keharuman cinta sejati yang tak lekang oleh waktu maupun jarak. Bima mengecup puncak kepala istrinya yang tertutup kerudung pudar berulang kali, menghirup dalam-dalam sisa-sisa ketegaran wanita yang telah menjaga darah dagingnya melewati badai neraka. Namun, di balik kehangatan pelukan itu, sang jenderal tahu bahwa tugasnya belum sepenuhnya selesai. Roda kehidupan telah ia paksa berputar dengan tangannya sendiri, dan kini saatnya memastikan bahwa mereka yang berada di atas angin karena kesombongan, benar-benar remuk dihantam kerasnya dasar jurang karma. Jauh dari cahaya matahari pagi yang menyinari keluarga kecil Bima, di sebuah lokasi rahasia yang tersembunyi puluhan meter di bawah tanah, keadilan absolut mulai merobek-robek kewarasan Randy dan Siska. Pasangan iblis serakah yang beberapa jam lalu masih bersulang sampahnya impor di atas penderitaan keluarganya itu, kini dilemparkan layaknya karung rongsokan ke dalam sel isolasi militer dengan keamanan tingkat maksimal. Ruangan sempit berukuran 2x2 meter itu tak memiliki jendela, hanya diterangi oleh sebuah lampu neon berkedip yang menyilaukan mata, memancarkan hawa dingin yang luar biasa menusuk hingga membekukan sumsum tulang belakang. Randy, yang kemeja sutra emasnya kini telah diganti dengan seragam tahanan berwarna oranye kasar yang membuat kulit sensitifnya lecet berdarah, meringkuk di sudut ruangan beralaskan semen basah yang berbau lumut. Pria buncit itu menangis meraung-raung tak henti-hentinya, menggigit kuku-kukunya sendiri hingga berdarah karena syok mental yang menghancurkan sistem sarafnya. Masa depan pasangan itu telah disegel dengan tinta kematian sosial. Mayor Arya, atas perintah langsung dari Bima, telah membongkar seluruh jaringan mafia tanah dan pejabat korup yang disuap oleh Randy. Hukum tidak memberikan sedikit pun celah bagi mereka untuk bernapas. Randy dan Siska dijerat dengan pasal berlapis tanpa ampun, pengkhianatan terhadap perwira tinggi negara, pemalsuan dokumen tingkat berat, pencucian uang, hingga penyiksaan fisik dan mental terhadap warga sipil tak bersalah. Seluruh rekening gendut mereka dibekukan dalam hitungan menit. Aset-aset berharga mereka disita oleh negara, meninggalkan mereka dalam keadaan miskin absolut, jauh lebih hina dari status gembel yang pernah mereka sematkan pada Bima. Di saat jam makan siang tiba,
Alih-alih daging wagyu panggang, seorang sipir berwajah sedingin batu melemparkan sebuah nampan besi berisi nasi keras dan sepotong ikan asin yang sudah dikerubungi lalat ke lantai sel mereka. Randy menatap makanan itu dengan perut yang melilit hebat, air matanya menetes deras menyadari ironi yang teramat kejam. Ia kini harus memakan makanan sisa di atas lantai dingin, persis seperti tulang kotor yang ia lemparkan kepada keponakannya sendiri pagi ini. Tidak akan ada hari esok yang cerah bagi mereka. Hanya ada keabadian di balik jeruji besi baja yang perlahan akan membusukkan daging dan jiwa mereka. Sementara iblis-iblis itu mulai menjalani siksaan abadi mereka, di perkarangan belakang Menshahn yang hancur lebur, Bima perlahan melepaskan pelukan keluarganya. Ia berdiri tegap, menggendong Bagas di lengan kirinya dengan penuh kebanggaan, dan menggenggam erat tangan Aisyah di tangan kanannya. Mata elang Bima menyapu sisa-sisa gubuk kambing reot di hadapannya, lalu teringat pada satu kepingan jiwa mulia yang menyalakan pelita. Harapan di tengah badai semalam. Ia meminta Aisyah menunjukkan di mana keberadaan sang malaikat tak bersayap itu. Tanpa menunggu lama, Bima melangkah tegap menembus gang sempit, membelah perkampungan padat penduduk, dikawal oleh formasi senyap puluhan prajurit Kopassus bersenjata lengkap yang membuat seluruh warga kampung mematung dalam kekaguman sekaligus ketakutan. Langkah Bima berhenti di depan sebuah gubuk miring yang dindingnya hanya terbuat dari tambalan kardus bekas dan seng berkarat. Di ambang pintu reot itu, berdirilah Embok Darmi. Nenek pemulung sebatang kara itu gemetar hebat, memeluk lututnya sendiri dengan wajah pucat pasi. Sudut bibirnya masih membengkak biru dan menyisakan kerak darah kering akibat tamparan keras Siska semalam. Matanya yang rabun membulat tak percaya melihat pria gembel lusuh yang semalam menangis di balik semak, kini diiringi oleh pasukan militer yang luar biasa menakutkan. Bima menyerahkan Bagas ke pelukan Aisyah, lalu berjalan pelan menghampiri wanita renta tersebut. Tanpa mempedulikan pangkat Jenderal Bintang 2 yang melekat di pundaknya, tanpa mempedulikan lumpur kotor yang masih menempel di sekujur tubuhnya, Bima kembali menjatuhkan dirinya. Ia bersimpuh di atas tanah berdebu, menundukkan kepalanya dalam-dalam tepat di depan ujung kaki telanjang Embok Darmi yang pecah-pecah. Keheningan suci menyelimuti gang sempit itu. Dengan tangan besarnya yang gemetar menahan haru, Bima meraih kedua tangan keriput Embok Darmi yang kotor oleh tanah rongsokan. Ia mencium punggung tangan nenek tua itu dengan takzim yang luar biasa dalam. Suara bariton Bima pecah berkeping-keping saat ia merapal ribuan kata terima kasih, menyatakan bahwa di saat dunia berpaling memunggungi keluarganya, di saat adik iparnya sendiri berubah menjadi iblis, kedua tangan rapuh inilah yang menembus badai demi mengantarkan sesuap nasi untuk menyambung nyawa darah dagingnya. Embok Darmi menangis terseduh-seduh. Air matanya membasahi pipi keriputnya. Ia mencoba menarik tangannya karena merasa terlalu hina untuk disentuh oleh seorang komandan besar. Namun Bima menahannya dengan kelembutan yang absolut. Dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan agar seluruh warga dan pasukannya mendengar, Bima mengumumkan pembalasan budi yang akan dicatat oleh sejarah perkampungan itu. Ia bersumpah bahwa mulai detik ini, Embok Darmi bukanlah lagi seorang pemulung sebatang kara, melainkan ibu kehormatan bagi keluarga Jenderal Bima. Bima menginstruksikan Mayor Arya untuk segera mendatangkan alat berat hari itu juga, merobohkan gubuk kardus itu dan membangun sebuah paviliun mewah nan nyaman lengkap dengan perabotan terbaik untuk sang nenek. Tak hanya itu, sang jenderal menjanjikan jaminan hidup tanpa batas, perawat medis pribadi, dan yang paling membuat tangis Embok Darmi meledak hingga ia bersujud mencium tanah, adalah ketika Bima menyatakan bahwa ia telah mendaftarkan nenek mulia itu untuk berangkat haji dengan fasilitas VIP kerajaan bulan depan. Kebaikan sebesar biji zarah yang diberikan dengan ketulusan di tengah kelaparan, kini dibalas oleh alam semesta dengan lautan karunia yang tak terhingga. Matahari menjelang siang bersinar dengan sangat terangnya, mengusir seluruh bayang-bayang kelam dari masa lalu. Bima berbalik kembali menuju area Menshahn. Dengan satu perintah tegas melalui perangkat komunikasinya, deru mesin ekskavator dan buldoser lapis baja dari Kesatuan Zeni Tempur mulai bergerak maju.
Bima memerintahkan agar seluruh bangunan norak berhias pilar emas yang dibangun dari darah dan air mata itu diratakan dengan tanah tanpa sisa. Di atas puing-puing kesombongan Randy, Bima akan membangun kembali rumah minimalis yang asri, sebuah istana kecil yang dipenuhi cinta, bunga anggrek kesayangan Aisyah, dan tawa riang Bagas. Bima merangkul erat bahu istrinya, mengangkat putranya tinggi-tinggi ke udara hingga bocah itu tertawa lepas menantang langit biru. Berjalan perlahan meninggalkan hamparan lumpur pesing tersebut, sang jenderal mengajarkan satu filosofi abadi kepada alam semesta, bahwa roda kehidupan tak pernah berhenti berputar, dan mereka yang menggunakan jubah kesombongan untuk menginjak yang lemah, sejatinya sedang menggali liang kuburnya sendiri, menanti sang waktu untuk mengubur mereka hidup-hidup dalam kehancuran karma yang sempurna. Puas banget kan lihat si Randy terkencing-kencing dan dipenjara seumur hidup? Pelajaran telaknya, don't judge a book by its cover. Gembel yang kamu ludahi hari ini, bisa jadi kiamat buat kesombonganmu besok pagi. Dan salut banget buat Mbok Darmi yang akhirnya berangkat haji VIP. Setuju nggak kalau karma itu selalu datang tepat waktu? Drop komentar kalian. Like video ini biar kita makin semangat bikin cerita pembalasan dendam yang lebih gila lagi. Dan pastinya subscribe sekarang juga.